Terima kasih Mbak Emma. Suara saya jelas ya Mbak? Jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini gitu ya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara ini, acara webinar dalam sharing profesi gitu ya. Yang di sini kami menghadirkan narasumber Mas, saya panggilnya Mas ya, terasa angkatan dengan Mbak Emma, kayaknya saya lebih tepatnya panggil Mas saja gitu ya. Mas Muhammad Zikri Yulfikar, terima kasih Mas, sekali lagi kami ucapkan sudah bersedia untuk sharing dan datang ke kami semua gitu ya. Saya aturkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia gitu ya, Mbak Emma dan rekan-rekan dosen program studi desain produk kayak gitu ya. Dosennya masih sangat minimalis sekali, ini baru 5 orang ya Mbak gitu. Baru 5 orang karena masih prodi baru gitu ya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan peserta gitu ya. Kalau sekilas saya lihat ini karena ini mungkin malah yang dari ITTP agak sedikit gitu ya. Karena apa namanya? Karena di TTP sendiri ini sedang paralel kalau nggak salah ada 3 kegiatan yang webinar semua gitu ya di beberapa prodi kayak gitu. Saya lihat malah ini selamat datang kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin ini ada teman-teman yang baru lulus SMA, ada teman-teman pengajar dosen juga gitu ya, ataupun ada mahasiswa. Kami ucapkan selamat datang gitu ya. Untuk diketahui bahwa teman-teman di kampus kami gitu ya, itu Telkom Purwokerto gitu ya, kampus yang sedang tumbuh dan berkembang gitu ya. Salah satunya kami selalu setiap tahun menambah program studi baru kayak gitu. Selalu menambah program studi baru gitu. Salah duanya gitu ya, salah duanya ada di fakultas kami, yaitu Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Kayak gitu. Kami membuka prodi-prodi yang sekiranya itu memang prodi-prodi yang apa ya, yang mendukung industri kreatif kayak gitu ya. Salah satunya desain produk ini dan lainnya ada bisnis digital dan ada beberapa prodi baru di fakultas yang lain. Nah, untuk mendukung perkembangan prodi-prodi baru tersebut gitu ya, kami senantiasa gitu ya terbuka membuka kerjasama dari berbagai pihak gitu ya. Silakan teman-teman kalau di sini ada yang dari perusahaan mana pengen membuat webinar bersama kami, monggo gitu ya, bisa menghubungi Mbak Emma atau teman-teman yang lain seperti itu. Salah satunya dengan mengadakan seminar-seminar seperti ini gitu ya. Mungkin nanti dengan Mas Zikri gitu ya, dan Mas Zikri atau dengan Adidasnya gitu ya, kami mungkin tidak akan berhenti di sini gitu pasti gitu ya Mbak Emma gitu ya, pasti kita nggak akan berhenti di sini Mas Zikri. Jadi nanti mohon maaf jika direpotkan Mbak Emma kayak gitu ya, mungkin nanti untuk kegiatan magang kayak gitu ya, kegiatan MBKM gitu ya, karena mungkin sekarang kita sudah yang dirilis oleh Kemendikbud yaitu kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, jadi bisa kuliah sambil apa ya di industri gitu, itu sudah dibolehkan sekarang gitu ya, legal gitu. Kalau mungkin zamannya kita dulu gitu ya, mungkin yang sini pengajar angkatan yang S1-nya 2010-an kayak gitu ya, itu mungkin belum gitu ya. Tapi di angkatan 2020 sekarang gitu ya, itu sudah MBKM itu sangat terbuka, artinya kita kuliah sambil bekerja itu diakui gitu, dan istilahnya nggak double gitu, nggak nyambi gitu. Sekarang itu nggak ada istilah nyambi kuliah sambil kerja gitu. Nah, kerjanya itu bisa dikonversi ke mata kuliah seperti itu ya. Mungkin nanti kami akan selalu kerjasama dengan berbagai pihak seperti itu. Mungkin sekali lagi saya ucapkan mungkin tidak banyak sambutan dari saya gitu ya, karena yang ditunggu itu Mas Zikrinya gitu, bukan saya gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini gitu ya. Silakan serap ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kami Mas Zikri gitu ya.
Semoga acara-acara yang kami selenggarakan ini akan continue teman-teman. Jadi ikuti channel-channel kami kayak gitu ya di IG, mungkin di web ataupun di Kampiun kami. Nanti mungkin akan kita beralih ke Kampiun gitu, jadi seolah-olah seperti LMS. Jadi semua kegiatan kami ada di Kampiun gitu ya. Semoga acara-acara ini akan ada acara-acara lanjutan lagi kayak gitu. Jadi pasti kami tidak akan berhenti di sini. Pasti kami akan mengadakan webinar-webinar yang lain kayak gitu. Mungkin untuk promosi juga hari Rabu besok ya 15 atau 16 saya kurang ingat, dari bisnis digital juga mengadakan webinar. Mungkin nanti di akhir acara bisa di-share juga Mbak, biar pesertanya bisa ikut juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir. Terima kasih Mas Zikri yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada kurangnya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sambutannya. Ya, Oke, sama-sama. baik. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Fajar, karena ini prodi baru ya dosennya juga masih 5, tapi kita memiliki fasilitas yang cukup baik di kampus ITTP seperti itu. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi ya, kita akan mendengarkan sharing dari Mas Zikri. Ini teman seangkatan saya, Pak. Mas Zikri ini. Jadi agak kagok sebenarnya kalau panggil Mas, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas? Ya, Mbak. Oke, saya introduction sedikit ya. Jadi Mas Zikri ini dulu pas kuliah, saya ingat banget. Kalau kita lagi duduk-duduk santai, kita lagi ngobrol-ngobrol, yang dia perhatikan itu bukan obrolannya, tapi sepatu orang. Dia memperhatikan sepatu orang, tuh kadang-kadang kita disuruh buka sepatu. Buka sepatu lu, gitu. Terus dipegang sama dia, dilihat kiri, kanan, atas, bawah, diputar-putar gitu. Terus ya dibalikin lagi, terus dia nanya, ngapain beli sepatu itu gitu. Kayak hal-hal seperti itu ternyata membuat Zikri yang ada di hari ini. Gitu. Ya, oke. Kita mulai saja sharingnya. Ya, ada slide, Zik? Ada, nanti saya share screen aja. Ini waktunya 40 menit ya? Iya. Okay. Nanti bagi para peserta atau yang hadir di hari ini boleh kalau ada pertanyaan langsung saja di grup chat atau nanti mengangkat tangan gitu. Nanti saya persilahkan mengangkat tangan. Bukan, maksudnya ini ada di reaction ini ada raise hand gitu ya. Nah, atau dinyalakan saja nanti jika ingin bertanya mic-nya. Oke, berarti di akhir sesi baru tanya jawab ya? Boleh nanti. Oke, siap. Sharing. Oke, silakan. Siap, terima kasih buat ITTP, buat Emma, dan Pak Fajar, dan segala direksi, bukan segala pengurus ITTP untuk telah mengundang saya pagi ini, dan saya benar-benar excited untuk sharing, terutama tentang profesi desainer produk yang sub dari profesinya adalah desainer forward designer yang saya sekarang sedang jalani. Jadi untuk kedepannya saya akan menjelaskan tentang cerita saya bagaimana dari awal mahasiswa yang suka megang sepatu orang kata Emma tadi sampai akhirnya dapat kesempatan untuk bekerja di Adidas. Nah, saya lebih suka ngejelasin atau cerita tentang journey ini dengan gambar-gambar ya. Jadi ada slide-nya tapi bukan slide materi, lebih ke gambar pendukung. Tapi nanti saya akan cerita semuanya dan semoga teman-teman jelas dengan apa yang mau saya ceritakan tentang perjalanan saya menjadi desainer. Oke, perkenalan lagi ya. Nama saya Zikri, bisa panggil aja Zikri. Saya aslinya Padang tapi tinggal di Depok. Pernah di Bandung dan udah kemana-mana, nggak punya kampung halaman yang tetap. Saya sendiri seangkatan dengan Emma. Saya angkatan 2011 desainer produk. Sudah cukup tua ternyata ya. Saya kuliah di ITB sama Emma mulai 2011 dan
kalau saya nggak tahu di ITB seperti apa prosesnya, tapi kalau di ITB saat itu, ketika semua mahasiswa yang tertarik dengan seni ataupun desain, kita dimasukkan dalam satu fakultas. Dan di situ di tahun pertama kita tidak diarahkan mau masuk jurusan apa, lebih ke general. Jadi semua disiplin interior, produk, seni itu semua kita pelajarin. Nanti di akhir tahun pertama kita baru memilih untuk mau masuk prodi yang mana. Sebenarnya saya ini dulunya pengennya masuk DKV karena saat itu DKV adalah prodi yang populer dan saya tidak tahu mau kemana di ranah desain ini. Saya akhirnya memilih DKV. Cuman karena passing grade-nya sangat-sangat tinggi, saya tidak masuk. Akhirnya masuklah ke pilihan kedua, yang mana yaitu desain produk. Tapi alhamdulillahnya banget, desain produk itu malah menjadi gerbang pertama untuk memulai banyaknya perjalanan karir yang sangat-sangat exciting buat saya pribadi, bahkan sampai sekarang. Nah, jadi akhirnya di tahun kedua, saya mulai masuk ke desain produk di jurusan desain produk dan ya ini gambarannya, ini ada Emma nih, nggak berubah mukanya dari dulu sampai sekarang. Kita emang saat itu di desain produk juga, walaupun kayak di awal saya bilang saya belum tahu mau ngapain, pas masuk desain produk pun hanya juga karena lemparan tidak lulus di DKV, tapi karena desainer produk itu sangat-sangat luas ya. Kalau DKV atau interior atau desain-desain grafis lainnya sudah sangat spesifik, kita mau di mana. Tapi desain produk itu dari peniti sampai bikin pesawat kita bisa terlibat, kita terserah mau milih apa. Nah, di sini juga menjadi challenge buat saya pribadi. Kayak yang kalian lihat di sini kita foto-foto habis ngerjain sesuatu yang kayu-kayuan. Di sini kita kerjasama dengan mahasiswa Jepang bikin bambu-bambuan. Selama saya di desain produk, saya selalu mencari apa yang pengen saya kerjakan di desain produk. Spesifiknya mau di mana itu belum tahu sama sekali. Nah, semua proses yang terjadi dalam masa pencarian saya ini tuh sangat-sangat sulit. Apalagi ketika salah satu dosen saya sudah almarhum, namanya Pak Dudi, beliau pernah cerita betapa pentingnya kita untuk memiliki sebuah passion, sebuah interest akan satu topik. Beliau bilang, kalau kita belum punya passion, itu layaknya sebuah lilin yang tidak nyala dalam kegelapan. Kita nggak tahu mau arah kemana. Percuma kita bicara goals, percuma kita bicara mau cita-cita mau kemana, tapi kita belum tahu passionnya di mana, itu akan sangat-sangat sulit menuju impian kita. Makanya beliau sangat-sangat menekankan, dan itu sangat besar impact-nya bagi saya sampai sekarang, kalau harus menemukan passion, dan kalau sudah punya passion, itu ya layaknya sebuah lilin yang sudah nyala. Kita sudah kelihatan sekitar kita mau ada apa nih, baru kita bisa mulai menetapkan jalan mana yang mau kita pilih. Apalagi di desain produk, begitu banyak pilihan, kita harus tahu nih mau ambil yang mana. Gitu. Akhirnya saya sempat kita di saat itu kampus saya di tahun ketiga kalau nggak salah, kita harus bekerja, ada tugas harus bekerja sama dengan industri, apapun industri terserah. Dan lagi, dulu saya tertarik itu bukan karena passion, tapi karena kayaknya keren, it looks cool, kayak seksi aja ngerjain sketsa-sketsa. Saya tertarik dengan mobil, otomotif, tertarik dengan elektronik, mungkin device kayak smartphone ataupun lampu, nggak tahu lah ya, karena kayak kesana keren gitu. Tapi ya lagi, karena saya kurang cepat, akhirnya industri-industri yang kita bisa ajak kerjasama untuk tugas saat itu penuh. Akhirnya saya bukan buang ya, lebih tepatnya kayak cari yang sisa. Nah, ada teman-teman juga yang sudah mulai tertarik di sepatu saat itu, Zik, ayo kita ke namanya Oscar Shoe Lab. Di Bandung ada sebuah bengkel yang dia produsen beberapa brand lokal Bandung juga, tapi dia lebih ke high quality product. Dan di situ ya udah, daripada nggak ada nilai, saya masuklah ke sini. Dan ternyata, lagi-lagi sama kayak desain produk tadi, ini menjadi pintu yang sangat-sangat penting untuk menemukan nyala lilin saya tadi. Passion itu ternyata keluarlah di sini, di Oscar Shoe Lab. Ini Pak Oscar, foundernya, beliau beneran memperkenalkan kepada kita apa itu industri sepatu. Nah, kenapa saya tertarik dengan sepatu saat itu? Ini tuh pertama kalinya buat saya pribadi ya, saya tuh lebih suka dengan ketika kita punya ide, kita sketsa. Pasti kan, kalau desainer itu sketsa di kertas, terus kita senang dengan hasil sketsa kita. Ada tahapan di mana kita belajar dari sketsanya, masih kayak tempe, akhirnya jadi beneran mobil, itu ada skill yang terus saya asah saat itu. Dan
ketika melihat ide-ide kita, kalau di sini konteksnya sepatu berarti ya. Ketika saya bikin desain sepatu di atas kertas dan Pak Oscar dengan sangat baik hati menjelaskan, ini loh proses desainmu lagi dibuat, dari gambar dioper ke orang yang bikin polanya, dilihatin prosesnya satu persatu sampai akhirnya jadi, dan saya bisa megang sepatunya. Itu benar-benar proses yang membuat saya, oke, ini yang mau saya ambil, ini yang mau saya tekuni, dan emang ini saya suka. Kalau kita udah di tahap seperti itu, saya rasa teman-teman nih mungkin yang masih udah mulai masuk ke jurusan desain produk tapi belum tahu mau kemana, atau teman-teman yang mungkin belum masuk desain produk, nanti kalau daftar ke ITTP mau ambil desain produk, kalau bisa sedini mungkin kalian coba ulik diri kalian, mencari mau di passion yang mana. Dan saya kebetulan dapatnya di sepatu. Nah, ini sepatu yang saya bilang dari awal, sketsa-sketsa gini doang, kayak saya rasa sketsa gua keren banget nih. Aduh, narsis sedikit, sorry ya. Tapi ya, maksudnya senang dengan skill sketsa yang sudah berkembang begitu jauh setelah beberapa tahun saya gambar, dan melihat sepatunya jadi, bisa dipegang, itu adalah kepuasan tersendiri buat saya. Dan saya rasa beberapa teman-teman desainer sepatu juga, hal yang paling menyenangkan bukan pas sketsanya, tapi ketika ngelihat barang jadi. Dan itu yang saya rasa kalau nggak masuk desain produk, saya nggak tahu mau di mana gitu. Yang mana kalau saya masuk di kafe, saya nggak bisa megang produknya, saya hanya melihat hanya dalam bentuk digital dan lain-lain gitu. Jadi memang inilah, ini bisa dibilang checkpointnya di mana saya senang dengan sepatu. Nah lanjut, akhirnya karena saya tertarik lagi dengan sepatu lebih dalam lagi, dan saya emang dari dulu udah senang dengan namanya Three Stripes, dengan Adidas, Nike, semua yang berbau dengan performance, sport, inovasi produk itu suka banget. Dan ya udah mulai belajar yang awalnya di kertas, saya belajar ke digital, mengasah skill desain dan sketsa juga. Ini kelihatan ini gambar-gambar saya tahun udah lama banget. Terus akhirnya dengan ini saya di Instagram by the way ya. Ini saya gambarnya di Instagram, saya upload, dan akhirnya dinotis oleh salah satu desainer footwear di Indonesia. Namanya Yadi Aditya. Beliau sekarang kerja di Puma di Vietnam. Nah, Mas Yadi, saya manggilnya Mas Yadi, saat itu ngontak, Zik mau nggak join ke nama brandnya 910, 910 di Inggrisin 910. Nah, dari sinilah saya memulai karir profesional sebagai footwear designer. Saya belajar banyak tentang sepatu, sketsa saya lebih bagus, diajarin oleh Mas Yadi, dihadapkan dengan proyek-proyek yang challenging. Kalau mungkin saat kuliah, kita belajarnya untuk tanda kutip market yang maya ya, yang nggak ada kan. Kalau di sini benar ini ada orang yang mau beli. Kalau nggak beli banyak konsekuensi dan segala macam. Kayak real project aja jadinya kerasanya. Dan saya kesempatan juga dengan kerja di 910 itu ngelihat dunia. Saya ke Cina, ngelihat prosesnya. Karena sepatu itu sangat-sangat berkaitan dengan Cina somehow. Emang Cina industrinya sangat kuat, banyak brand, dan nggak cuma sepatu sih, kayak kalian pasti nemu kayak made in China, emang Cina manufakturnya sangat-sangat maju, dan saya kesempatan ke Cina, melihat prosesnya, saya ikutan pameran yang ada di Cina, ngelihat bagaimana sih market respon terhadap barang-barang baru yang masuk, dan ini foto narsis sedikit, pertama kali keluar negeri. Jadi dengan sepatu, dengan passion saya, dan dengan dengan jalur saya di sepatu, saya dapat melihat dunia lebih banyak, ketemu orang yang lebih pintar daripada saya, dan baru ngerasa oke, saya selama ini adalah orang bodoh, dan itu adalah good sign saya rasa. Jadi ya ini di 910 saya belajar banyak. Ini tahun 2016. Selama 2 tahun saya belajar banyak, saya suka banget dengan desain sepatu, apalagi yang dulu pas saat kuliah seneng banget ngelihat sketsa menjadi sepatu, menjadi barang. Di sini kepuasannya lebih banyak lagi, karena selain dari kita dapat sepatunya, udah bisa megang sepatunya, bisa dipakai lari, kita pakai sehari-hari, tapi ini juga dijual di store, di toko, dan ngelihat karya kita di toko, itu rasanya benar-benar senangnya minta ampun. Itu saya rasa sampai sekarang semua desainer pun ketika ngelihat desainnya terpajang di toko, dan dia ngelihat ke toko, desain gua nih, itu adalah hal yang benar-benar menyenangkan dari semua proses desain. Nah, termasuk di 910 juga. Saya pertama kali ngelihat sepatu saya ada di toko. Apalagi kalau kita lagi jalan, ketemu orang random pakai sepatu kita, itu senangnya minta ampun. Kayak pengen ngajak selfie aja. Mas, selfie yuk. Siapa Anda? Jadi, itu lebih ke hal yang membuat saya lebih senang lagi dengan sepatu.
Nah, dari sini saya nggak lama di Nineten, cuman sekitar setahun kurang sedikit, hampir 2 tahun, karena saya rasa sudah cukup banyak pelajaran yang saya ambil di Nineten. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti salah satu masterclass. Jadi di industri footwear ini secara global ada sebuah masterclass atau kursus gitu ya, yang sangat-sangat dikenal oleh orang banyak, melahirkan banyak desainer-desainer internasional juga, namanya Pensole Footwear Design Academy. Tapi itu nanti, saya lupa susunan slide-nya. Kita harus bahas Footwear Forum dulu. Oke, Footwear Forum dulu deh bahasnya. Itu nanti ada di Pensole sini ya. Nah, Footwear Forum ini sebenarnya menjadi salah satu apa ya? Karena di sini kan saya ketemu Mas Yadi. Beliau menjelaskan siapa aja sih orang-orang yang terlibat di industrinya, dan saya sangat-sangat tertarik dengan hal tersebut. Akhirnya saya dan teman-teman sesama desainer footwear di Indonesia, kita punya komunitas nih, namanya Indonesia Footwear Designer. Kita tidak ada Instagramnya, yang ada Instagramnya hanyalah Footwear Forum. Jadi teman-teman kalau yang pengen tahu komunitas kita kayak apa, bisa cek di Footwear Forum di Instagram. Kita Footwear Forum ini tujuannya untuk sharing tentang profesi footwear designer, dan mungkin di atas dari profesinya doang, industrinya juga. Kayak kita ngundang orang Nike saat itu, kita ngundang beberapa brand-brand lokal untuk berbicara. Intinya di sini tempat teman-teman yang tertarik dengan industri ataupun dengan desainnya untuk saling sharing. Kita punya platform namanya Footwear Forum. Dan alhamdulillahnya juga dengan adanya forum-forum ini sudah mulai terdengar kemana-mana namanya, sampailah ke telinga Pak Oscar. Pak Oscar akhirnya datang ke acara kita di tahun 2018. Beliau datang dan ya kayak gimana ya, kita ketemu orang pertama kali yang memperkenalkan kita dengan suatu hal yang kita suka, terus beliau daftarkan dirinya untuk acara ini. Benar rasa yang kayak blessed aja, benar-benar berkat banget ketemu beliau di acara ini. Kayak orang ini yang membuat saya sampai saat ini begitu. Intinya senang banget lah. Ini foto sumringah banget, kayak bukan nahan buang air, tapi emang benar-benar senangnya minta ampun ketemu Pak Oscar saat itu. Oke, nah barulah masuk ke Pensole tadi yang saya pernah bahas. Pensole ini akademi apa ya? Footwear Design Academy namanya. Kita belajar semua di posisi. Lokasinya ada di Portland, Amerika, di Oregon. Saya dapat kesempatan dibiayai oleh pemerintah juga, karena saya ngajuin proposal untuk bisa terbang ke Amerika, karena saat itu di Pensole tidak menanggung biaya transportasi, hanya menanggung biaya kelas dan biaya hidup di sana. Saya dapat kesempatan ikut Pensole selama 3 minggu, dan di situ kita selain belajar juga ada kompetisi, dilombakan, dan nanti lombanya bakal berhadiah saat itu dengan Foot Locker dan Essex. Foot Locker ini bakal masuk ke Indonesia, ini kayak toko retail terbesar di dunia, di Amerika sih tepatnya. Nanti bakal masuk ke Indo nih, by the way. Jadi kalau yang senang sneakers bisa mulai mantengin nih. Foot Locker bakal masuk ke Indo. Jadi saya saat itu dengan teman-teman dari seluruh dunia, kita ikut belajar di Pensole saat itu. Ini foundernya, Dwayne Edwards. Beliau former atau mantan desainernya Nike. Kalau kalian lihat Air Jordan 22, itu karya dia. Sorry. Dan ya mungkin karena saya kurang rajin, akhirnya nggak jadi juara 1, jadi juara 2. Nih, ini tim-tim saya ini namanya Caroline dari Amerika, ini Bao dari Cina. Selain dari belajar banyak di industri lokal, saya juga belajar banyak di kelas ini. Kita melihat bagaimana cara berbicara, berkomunikasi, beda bahasa, beda budaya, bagaimana serunya kita mengerjakan satu proyek yang sama, berkompetisi dengan tim lain, dengan background yang berbeda-beda. Ini masih kuliah. Saya udah kerja bertahun-tahun di sepatu. Jadi banyak gap yang terjadi, dan itu beneran seru. Emang sepatu ini, lagi-lagi ketika saya bisa keluar negeri, ke Amerika, dan gratis, saat itu dibiayai oleh pemerintah, saya ngajuin proposal ke Backcraft, dan dikabulkan. Itu beneran sesuatu yang membuat saya makin suka lagi dengan profesi desainer produk, apalagi di sepatu. Gitu. Di sini saya lanjut lagi, setelah dari Pensole, saya ikut ke brand lokal, di Bandung lebih tepatnya, beberapa brand-brand home industry, tapi nggak begitu lama karena saya ternyata lebih tertarik dengan performance. Akhirnya setelah beberapa bulan di Bandung, saya balik ke Jakarta untuk apply ke salah satu brand lokal
brand terbesar di Indonesia namanya Specs. Oh iya, ini saya foto di depan Adidas nih. Ini office-nya Adidas di Portland. Jadi Adidas itu ada banyak kali lagi bahasanya. Ada banyak sekali office-nya di dunia. Pusatnya di Jerman, nanti saya jelasin lagi lebih lanjut. Di Indo juga ada, saya Adidas yang di Indonesia. Ini yang di Amerika fotonya. Jadi mulai saat foto ini diambil, saya bercita-cita saya mau kerja di Adidas suatu saat nanti. Ini tahun 2017 gitu. Dan saya membawa nama Fower Forum untuk mengenalkan profesi desain produk Indonesia keluar. Gitu. Nah, akhirnya saya balik ke Jakarta, saya kerja di Specs. Ini kalau ada yang tahu Specs itu, ini meja kerjanya by the way, meja kerjanya lebih canggih dibanding yang 910 tadi. Mana yang 910 ya? Ini kayak kubikel doang, karena memang brandnya masih startup saat itu, masih kecil. Di Specs sudah besar, ruangannya besar, canggih-canggih, tools-nya udah luar biasa, inovasinya gede-gede. Saya lebih senang lagi bekerja di brand yang mengutamakan inovasi dan performance. Nah, di Specs saya mengeluarkan banyak karya. Salah duanya ada sepatu namanya Metasalavoid untuk futsal. Ini menjadi gebrakan juga di Specs, dan sepatu running di Specs namanya Specs lupa namanya. Ya, itulah nanti ada saya jelasin lagi lebih lanjut. Jadi di Specs ini saya belajar lebih banyak lagi, lebih suka lagi karena challenge-nya sangat-sangat besar. Kalau mungkin di 910 kita fokusnya di market running, lari, dan saat itu distribusinya masih skalanya kecil. Specs ini udah skalanya nasional, banyak klub-klub bola kayak Persipura, Persija itu disponsori oleh Specs. Kita membuat sepatu tidak hanya berdasarkan kebutuhan market, tapi juga melihat apa nih inovasi yang akan kita buat ke depannya. Nah, di Specs ini saya belajar banyak. Ini banyak kayak kalau kalian lihat Shoeless ini kita buat sendiri, kita riset selama setahun. Materialnya juga dari supplier internasional yang supply ke Adidas juga, ke Nike juga. Jadi emang standarnya beneran standar internasional banget. Bahkan sekarang itu bola sepak bola yang dipakai di Liga 1 Indonesia itu dari Specs, dan itu sudah lulus standarnya FIFA. Jadi emang segitunya. Makanya saya senang banget kerja di Specs, dan 2 tahunan lah di Specs. Akhirnya karena saya selalu memfokuskan diri. Jadi kan ketika kita sudah tahu passion nih, saya contohnya senang di sepatu. Sepatu apa? Sepatunya udah jelas, sepatu olahraga. Oke, performance-nya mau apa? Lari, bola, segala macam. Jadi emang setiap passion yang kita temuin itu lebih bermanfaat lagi yang kita rasakan kalau sudah sangat-sangat fokus mau di mana. Itu akan mempermudah banyak hal. Kalian mungkin yang belum tahu mau kemana, itu bakal lebih jelas mau mengerjakan apa. Itu bakal saving banyak waktu kalian untuk trial and error. Mau coba ini terus gagal, ternyata nggak cocok, mau coba ini. Itu kan takes time ya. Mungkin beberapa orang ada yang udah di umur sekian belum menemukan passion-nya, walaupun itu tidak menjadi patokan ya umur, tapi lebih baiknya kalau kita menemukan di awal. Itu. Nah, di Specs akhirnya saya mematangkan portfolio, saya mengumpulkan banyak proyek-proyek yang terbaik sambil kerja. Terus udah Adidas buka di Indonesia, saya apply. Ini habisnya apa ya slide-nya ya? Oh iya. Nah, ini sekarang saya kerja di Adidas Creation Center. Saya jelasin dikit nih. Jadi saya ini Adidas forward designer, tapi yang lokasi di Indonesia. Kenapa ada di Indonesia Adidas? Adidas ini kita kalau bikin sepatu, kalau lokal paling gambarannya sebulan itu kita memproduksi satu jenis desain. Anggaplah ada 3 colorway, 3 warna, itu satu warnanya paling 2000 pairs, 2000 pasang. Jadi kalau satu desain 3 warna, totalnya sebulan bisa ada 2 kali 3, 6000 pairs. Di Adidas, kita marketnya global, sedunia, dan ada banyak jenis desain. Jadi mungkin bisa dalam sebulan 10.000 pairs, 20.000 pairs. Itu banyak banget. Nah, jadi ketika begitu banyak sepatu yang dibuat, kita tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Karena ketika di depan, misalkan ya, kita ngedesain di awal, gambar, terus development-nya ke pabrik kita bikin, ternyata desainnya salah nih, udah terlanjur bikin, itu bakal memangkas waktu banyak untuk ngulang di awal, dan akhirnya timeline untuk jualan itu sudah telat. Momennya hilang, karena di brand segede gini momen itu adalah kunci.
kita inovasi, tidak sekedar inovasi, tapi harus tahu kira-kira apa yang akan dibutuhkan oleh dunia saat ini. Mungkin kalian yang tertarik dengan sepatu sudah tahu ya, kalau Adidas itu banyak mengeluarkan inovasi, salah satunya 3D print sole, mengeluarkan boost, mengeluarkan material-material yang sudah robotik segala macam, itu karena kita ada risetnya, kita ada researcher yang beneran fokus untuk ngeriset apa yang akan dibutuhkan. Karena kalau kita nggak mau mulai riset itu di awal, ketika momennya sudah mulai, misalkan 2 tahun lagi, kayaknya bakal tren sebuah material A. Kita tidak riset di awal. Ketika momen si material A ini sudah naik, trennya di 2 tahun berikutnya, kita tidak mempersiapkan diri, ya kita kehilangan market kan. Nah, jadi balik lagi ke kenapa ada kantor di Indonesia, itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi kita punya pusat office-nya, ini dia gedungnya, namanya Adidas Lace. Jadi lace itu kalian belum tahu, itu namanya tali sepatu, bahasa Inggrisnya itu lace. Jadi Adidas Lace ini kantor pusatnya di Jerman, namanya Herzogenaurach, daerah bukan perkampungan sih, perdesaan lah. Itu di Jerman. Nah, jadi teman-teman itu di sana punya divisi kreatif. Divisi kreatif, semua desainernya bertugas untuk membuat desain berdasarkan arahan tren tadi. Riset yang dilakukan oleh tim Adidas, researchernya diterjemahkan ke dalam bentuk desain. Nanti dari gambar yang dibuat oleh tim kreatif di Jerman, itu akan dioper ke pabrik-pabrik yang ada di seluruh dunia. Ada di Cina, ada di Korea, ada di Vietnam, ada di Indo juga. Nah, untuk mempersingkat meminimalisir kesalahan, karena kita sering kirim ke sana kirim sini kan, untuk menghemat waktu juga, maka diperlukanlah tim desain di setiap pabrik. Nah, ini dia. Kita menyebutnya tim-tim yang di dekat dengan pabrik namanya creation. Jadi ada kreatif, ada creation. Yang kreatif membuat desain-desain yang kalian lihat yang canggih-canggih, Abus, Predator, Kopah, itu di pusat. Nanti untuk harga-harga yang menengah ke bawah, core-nya, produk-produk core-nya itu di sini. Walaupun ada juga pabrik yang mengerjakan barang-barang top tier-nya Adidas di Indonesia, itu ada. Tapi untuk desain office-nya kita lebih fokus ke creation-nya, maka namanya Creation Center. CCI kita sebutnya, Creation Center Indonesia. Nah, tugas saya di sini adalah untuk mendapatkan menerima handover dari pusat. Zik, ini gue ada desain. Dan gue tolong dimatengin, dibikin biar bisa diproduksi, karena sketsa itu kan, kalau kita lihat contoh sketsa, ya mana sketsa? Ini nggak proporsional, terlalu naik, itu sketsa-sketsa. Tapi tujuan sketsa adalah untuk meluangkan ide di kepala kan. Nah, dari gambar itulah kita tugasnya di Indonesia untuk mematangkan agar bisa diproduksi di Indonesia. Gitu. Di Indonesia di pabrik. Oke, jadi saya di Indonesia itu ada 3 desainer. Di Vietnam itu ada juga creation center-nya, di Vietnam itu ada sekitar 7 atau 6 orang. Dan masih banyak lagi development yang ada kerja di pabrik-pabrik yang bekerja sama dengan Adidas, itu dari orang kita juga. Ini masih ada waktu kan ya? Ini mau habis kok. By the way, bagi yang belum tahu, pabrik itu bukan punya Adidas. Jadi ini pabrik punyanya pabrik. Kita sebagai buyer, pabrik itu vendor. Jadi nggak ada ceritanya Adidas punya pabrik, Nike punya pabrik, Puma punya pabrik. Itu pabriknya kayak sekarang nih, pabriknya Indonesia, ya yang punya ada orang yang punya. Jadi pabrik ini menawarkan jasa, "Hai Adidas, mau nggak lu bikin di tempat gua?" Oke, lu jadi bayar nih, gua jadi vendor. Jadi kita di sini tidak terikat dengan pabrik. Jadi pabrik ini bukan punya Adidas, tapi kita bikin office atas persetujuannya pabrik agar komunikasi lebih lancar gitu. Kalau ini pure beneran office. Jadi semua yang berkaitan dengan, bahkan CEO pun nggak di sini, kayak kamarnya ini deh. Nih lagi kerja dia kayak. Jadi emang semuanya di sini di Jerman, dan ya gitulah siklusnya kerjaan di Adidas. Dan saya sendiri belum terlalu lama, saya belum bisa juga menunjukkan proyek yang sedang saya kerjakan karena belum rilis. Kalau belum rilis, saya perlihatkan saya akan dipecat. Nah, jadi tunggu aja, mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi saya bisa share. Nah, ngomong-ngomong tentang sharing, saya sendiri juga
senang banget sharing-sharing seperti ini. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang footwear, tentang industrinya, saya ini kelihatan setupnya ya. Saya punya konten berkaitan dengan sepatu. Tapi ini lebih ke arah yang mau belajar tentang sepatu sih. Saya nggak bikin yang untuk mencari hype segala macam, tapi lebih kayak kalau mau tahu gimana sih ngedesain, apa yang harus diperhatikan dalam desain, kalian bisa cek di Soal Sepatu di Spotify ataupun di YouTube. Itulah intinya. Dan ini harapan saya suatu saat semoga bisa join tim kreatif karena itu the next levelnya untuk menjadi desainer. Ini adalah goal saya yang baru. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan sepatu, saya rasa di Indonesia sepatu adalah profesi yang sedang sedang berkembang jauh karena marketnya sudah mulai banyak, industrinya sudah mulai berkembang dibanding 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Jadi profesi sebagai footwear designer itu sangat-sangat menjanjikan dan kalian tidak akan kesulitan mencari kerja karena brandnya ada banyak banget. Banyak banget. Mau mulai sebagai employee kayak saya atau sebagai freelancer, itu bakal banyak banget dibutuhkan profesi desainer footwear. Nah, jadi mungkin saya rasa untuk teman-teman yang masih ragu untuk join di prodi desain produk, udah kelihatan lah desain produk itu salah satu prodi yang favorit karena emang selain banyak pilihannya, impact-nya buat saya pribadi ya seenggaknya itu sangat-sangat besar karena kita ada impact yang dilihat dalam industrinya. Kalau sepatu ya kelihatan ini loh sepatunya gitu. Oke, segitu aja. Thank you. Kalau ada yang mau bertanya, monggo saya kembalikan ke Ibu Emma. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zikri atas sharingnya. Wah, seru banget tadi. Saya jadi pengen. Ayo dong. Jadi awalnya dari coba-coba ya Pak. Dari awalnya dari coba-coba, ternyata ketika kita menciptakan gitu, ternyata dari apa yang kita gambar jadi nyata, jadi bisa dipegang, bisa dirasakan kehadirannya, apalagi ketika dipakai sama orang gitu, kita jadi minta selfie gitu ya. Ya, betul. Terasa banget. Ternyata karya yang kita buat itu juga dinikmati sama orang. Membahagiakan orang gitu, bermanfaat bagi orang gitu. Nah, selanjutnya kepada peserta silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tadi ada yang oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Angela Anestiana. Saya tertarik sejak lama untuk menjadi produsen sepatu sebenarnya dengan desain sepatu yang saya buat. Oke. Ada desainer nih. Lebih ke vintage untuk semua orang. Nah, tapi saya bingung bagaimana memulainya begitu. Silakan, Fikri bisa menjawab. Halo, Angela. Sorry kalau salah nyebut ya, Angela. Sebenarnya untuk memulai bisnis ini adalah the whole different things karena kita ngomongin tentang entrepreneur. Terlepas dari kita sudah punya background di desain atau belum, itu udah beda lagi. Karena untuk ngomongin bisnis, saya sendiri udah kenal banyak teman-teman yang memulai bisnis di sepatu. Sepatu itu industrinya sangat-sangat kompetitif pertama, tapi benefitnya dengan adanya kompetitif yang kuat di lokal, seenggaknya ya untuk sepatu, produksinya ada banyak. Material supply itu sudah gampang lah, lebih gampang ditemukan dibanding negara-negara lain. Karena kita sendiri sebenarnya ini juga by data ya, kita Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia sebagai produsen sepatu. Jadi kita memproduksi sepatu tuh banyak banget dan menjadi keempat terbesar di dunia setelah Cina, Vietnam dan India. Gitu. Nah, jadi kalau mau memulai bisnis sepatu tuh rasanya cocok banget di Indonesia. Marketnya juga sudah mulai tidak yang sangat kalau beli sepatu tuh cari yang Adidas lah, Nike lah gitu. Nggak hanya cuman itu. Sekarang marketnya sudah mulai spesifik. Gua mau beli brand yang anti mainstream, itu sudah mulai banyak. Jadi kayak brand-brand indie, brand-brand baru itu sangat-sangat dilihat. Nah, kalau untuk memulainya kayak gimana? Itu lagi balik ke bisnis ya. Kalau saya yang lihat, saya nggak ahli di bisnis.
Tapi ngelihat teman-teman saya yang udah mulai berbisnis, kalau kita background-nya paham akan membuat bagaimana memulai sebuah bisnis in terms of ya memulainya tuh bukan dari gue punya produk nih terus gue jual, nggak cuma itu, kayak gimana nge-build brandingnya, membuat partner segala macam, itu udah beda disiplin lagi. Kalau kita nggak punya background seperti itu, betternya cari partner yang ngerti di hal marketing, di hal bisnis, itu sangat-sangat membantu. Kalau misalkan saya ini senangnya dengan desain kan, tapi saya pengen bikin brand. Kalau saya melihat kemampuan saya tidak bagus untuk membuat sebuah brand, tapi membuat desain saya bisa. Akhirnya saya cari partner yang ngerti bisnis. Itu bakal sangat-sangat membantu dibanding kalau kita memulai sendiri, kecuali kita memang sudah punya background-nya ya. Gitu. Nah, kalau mau mulainya mah seperti ini dari kompetitor sih, tapi udahlah, kata Nike ya just do it aja. Itu lebih enak karena kalau kita langsung ngelakuin, pertama kita akan belajar, kayak mungkin mulai nyari di mana sih material yang bisa kita pakai, suppliernya di mana, bikinnya di mana. Itu challenge terbesar bisnis sepatu. Bikin di mana itu susah banget karena pabrik-pabrik tadi yang saya bilang ya, pabrik ataupun bengkel untuk home industrinya, itu dia akan ngelihat lu mau order berapa ke gua. Kita harus punya forecast. Forecast itu bahasa Padangnya bayangan untuk berapa banyak sih yang mau kita bikin untuk setahun ke depan. Jadi kan si pabriknya atau bengkelnya perlu, oke, gue mau bikinin sepatu lu, tapi bikin komitmen, lu harus bikin sekian pairs di gue. Nah itu challenge besar juga. Kita masih brand baru, bisa nggak mengamini permintaan pabrik kayak gitu. Nah itu tuh banyak challenge sih. Tapi untuk memulai, saya rasa sangat-sangat berpeluang besar di Indonesia, marketnya sudah sangat bervariatif, apalagi ada JSD, ada SS, ada banyak event-event yang berkaitan dengan sneakers. Apalagi Mbak Nana, itu juga yang Mata Najwa, belum tahu, itu juga selalu nge-endorse brand-brand lokal. Jadi banyak kok platformnya sekarang. Jadi ya lakuin aja. Begitu. Semoga menjawab ya. Oke. Ya. Jadi Mbak Angela tadi ya, just do it. Toko sebelah. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Mas Atta. Ini ada dua. Saya sampaikan saja keduanya ya langsung. Mau tanya apakah sudah ada desain Adidas yang dirancang berdasarkan kearifan lokal Indonesia. Lalu ini dia punya desain yang sudah selesai di Ritbang, apa bisa ditawarkan ke Adidas? Nah, seperti itu. Gimana caranya, Mas? Silakan. Yang pertama kali ya, apakah sudah ada desain Adidas yang dirancang berdasarkan kearifan lokal? Ini sih rasanya ada kayak beberapa sepatu, tapi ini jatuhnya ke custom ya, bukan dari Adidasnya langsung, kayak pakai batik segala macam. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomongin desain berdasarkan kearifan lokal, itu masih menjadi PR besar bahkan buat kita teman-teman desainer produk yang udah banyak kecimpung di industri desainer produk sekalipun apapun industrinya, kita masih kesusahan mencari apa sih arti desain Indonesia itu sendiri. Karena kalau ngomongin desain Korea easy, Jepang easy, karena wilayahnya sempit. Kita Indonesia, kita mau bilang desain Indonesia adalah batik. Kita nggak cuma batik, kita ada orang Papua, ada orang Kalimantan. Ngedefine itu pun masih sangat-sangat sulit. Mungkin buat teman-teman nih yang masih kuliah atau yang mau masuk ke desain produk, rasanya ntar challenge kalian adalah tetap mencoba mencari apa sih yang ngedefine desain kearifan lokal. Itu sangat-sangat penting. Kalau udah nemu, gampang. Kita tinggal masukin aja elemen tersebut ke produk. Mau sepatu, mau mobil, mau kereta, pesawat. Itu ya. Jadi kalau ada apa, udah ada apa belum, kayak belum sih ya. Terus pertanyaan kedua, saya ada desain original. Ada original desain. Terus udah ke Litbang, mau ditawarkan ke Adidas, bisa nggak ya? Sejujurnya saya nggak tahu ya mau ke siapa dikasihnya. Tapi rasanya Adidas itu sudah punya banyak desainer. Dan kita kalau kekurangan desain, kita sudah tidak pusing mau minta ke siapa. Kecuali Mas Atta Nugraha ini seorang yang dirasa penting untuk diajak kolaborasi oleh Adidas, misalkan ya, itu bisa. Tapi rasanya nggak bisa nawarin diri, nunggu Adidas yang ngajak gitu. Nggak tahu sih, kayak agak sulit. Karena tapi kalau ke brand lokal rasanya bisa. Kalau brand lokal kita harus kayaknya sih better start dari yang
simple dulu, kayak brand lokal yang tidak terlalu banyak birokrasinya, karena brandnya nggak terlalu besar, jadi kayak lebih gampang untuk langsung, Pak mau nggak ini desainnya, segala macam. Itu sih. Oke. Selanjutnya, izin bertanya dari Pak Faiha Sekar. Apakah digital imaging memerlukan skill khusus yang mengharuskan seorang desainer footwear hanya berasal dari jurusan desainer produk? Nah, seperti itu. Apakah hanya memerlukan skill khusus sehingga harus menjadi seorang desainer? Digital imaging ya. Ini saya belum terlalu ngerti sih maksudnya digital imaging itu apa. Atau kalau maksudnya bikin 3D atau bikin sketsa rendering yang saya perlihatkan barusan, perlu skill khusus nggak yang mengharuskan seorang desainer footwear? Skill khususnya yang gambar itu sih. Kayak sekarang tools-nya itu ada banyak banget. Sketsa, 3D, apapun itu di digital imaging itu hanyalah output. Jadi saya rasa buat teman yang mungkin tertarik ke profesi ini, lebih baik memfokuskan diri untuk mempelajari bagaimana membuat desain yang baik. Itu penting. Kalau sketsanya bagus, 3D-nya keren, renderingnya ciamik, tapi desainnya tidak bermakna ya, kayak nggak ada value-nya, ini buat apa? Oke, keren, ini buat apa? Itu tuh kurang kena. Jadi makanya saya rasa untuk memahami hal tersebut, problem solving, design problems, semua hal tersebut tuh kita bisa belajar di jurusan desain produk. Saya pun juga belajar, saya pun dibekali hal tersebut di kampus, dan itu saya terapkan ke footwear design. Jadi untuk skill tersebut yang diharuskan oleh seorang footwear designer adalah problem solving-nya. FYI, kayak Tinker Hatfield, lagi-lagi kompetitor nih. Desainernya Nike, beliau juga gambarnya mah cetek, secara sketsa jelek, nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi idenya yang luar biasa, makanya dia bikin Nike Air itu. Kalau di Adidas juga teman-teman kayak Sam Handy, beliau juga sketsanya mah sangat-sangat sederhana, tapi ide yang dituangkan itu yang paling penting. Itu skill utama yang harus dimiliki oleh desainer produk. Terus apakah hanya berasal dari jurusan desainer produk? Sejujurnya enggak. Kita bisa banyak kok teman-teman juga yang mungkin dari desain dari DKV atau bahkan dia bukan desain sama sekali, bekerja di industri ini, tapi memang desainer produk itu sangat-sangat membantu banyak untuk membekali kita lah ketika sudah masuk ke industrinya. Begitu. Oke, mungkin nyambung ya sama pertanyaan selanjutnya nih. Selamat pagi Kang. Tadi ini salah seorang dosen juga di desain produk nih, Mbak Risna Eka. Halo Mbak Risna. Kang, tadi dikatakan Adidas ada tim riset yang mengeluarkan inovasi-inovasi seperti 3D Sol dan lain-lain. Sejauh apa sih keterlibatan desainer produk dalam tim riset tersebut? Kalian apa saja yang ada dalam tim tersebut? Nah, gimana Mas? Pagi Mbak Risna. Untuk sebenarnya tim riset pun ada yang orang desainer produk. Makanya kan saya bilang tadi desainer produk itu dari bikin peniti sampai bikin pesawat itu ada. Nah sekarang juga mulai dikenal tuh namanya UX designer kan, user experience atau design researcher. Nah itu juga dari desain produk. Saya rasa sih saya nggak kenal orang-orang juga yang meriset inovasi-inovasi di Adidas. Tapi rasanya itu pasti ada orang-orang yang background-nya desainer produk karena ya tadi sepatu, mobil, atau apapun, game bahkan, itu hanya output. Cuman basic dari pemikirannya itu adalah desain produk. Bagaimana memahami kebutuhan user, apa yang harus dicari, itu mah basic buat semua profesi desainer produk. Terus kalau keahlian apa saja yang diperlukan dalam tim tersebut, dalam tim riset berarti ya, yang pasti problem solving sih itu sangat general, cuman intinya ada banyak metode-metode yang bisa kita pakai. Kalian bisa cari di internet, tapi saya nggak punya waktu buat menjelasin. Cuman banyak metode-metode riset yang bisa kalian pakai untuk mencari masalah dan akhirnya itu menjadi solusi dalam bentuk desain. Jadi keahliannya sih spesifiknya nggak ada sih. Yang penting research metodenya bagus itu kali. Begitu. Oke. Nah, gimana nih research yang bagus nih? Pertanyaan selanjutnya, gimana research yang bagus sehingga kita bisa tahu tren yang terjadi di tahun berikutnya?
pertanyaan dari Muhammad Rizky. Oh, ini berarti tren sepatu ya. Kalau ada istilah disiplin namanya tuh trend forecasting. Kita punya di Indonesia, kalian bisa cari di internet ITF, Indonesia Trend Forecasting. Jadi emang ada kelompok teman-teman researcher yang mendedikasikan dirinya untuk trend forecast di Indonesia, termasuk fashion juga, karena kan kalau sepatu ngomongin fashion. Kalian bisa cari di sana untuk yang lokal, cari di internet, atau ada WGSN, itu secara globalnya, emang ada tim riset juga. Biasanya brand-brand global itu menggunakan jasa-jasa orang-orang di seperti itu. Jadi mereka membayar ke third party gitu, outsource untuk risetin dong gitu. Nah, untuk mengetahui cara trennya, itu sih kalau di sepatu, di lokal terutama, itu agak mudah. Sebenarnya agak mudah karena kita lebih ke tahap followers. Tren yang terjadi di luar, kita pasti akan ngikutin. Bukan karena, ini panjang lagi nih, tapi udahlah. Bukan karena kita tidak punya ide yang kreatif, tapi kita terpaksa untuk mengikuti karena suplai material yang akan masuk ke lokal itu selalu terjadi dengan cara yang sama. Misalkan di Amerika atau di Cina sedang mengeluarkan material A di tahun ini 2021. Materialnya bagus, terus naik nih di sana, banyak yang pakai. Nanti ketika itu sudah berhasil, orang-orang yang mau invest duitnya untuk menjual barang-barang tersebut di lokal, jadi ada pengusaha nih yang fokusnya di suplai material. Mereka kan harus ngeluarin duit banyak tuh untuk invest beli material, kan belum pasti kejual juga kan. Nah mereka nggak mau beli material yang nggak pasti kejual. Jadi ngelihatlah tren di luar tuh lagi apa sih. Oke, kita beli nih materialnya, kita jual di Indo. Akhirnya proses mengamati tren di luar, masukin barangnya ke lokal, sampai dijual di lokal, kita bisa akses, itu kan memakan waktu, mungkin setahun. Makanya tren di lokal itu pasti kemungkinan besar mengikuti apa yang di luar lakukan. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui tren ke depan seperti apa, ya itu harus banyak-banyak reference apa yang sedang dilakukan oleh brand-brand luar. Mau material, mau warna, mau konstruksi, itu semua harus kita pelajarin. Dan itu yang nge-define desainer yang baik adalah referensinya banyak. Nggak sekedar baca buku, tapi ngelihat atau melihat banyak hal di luar desain juga. Itu sih. Oke, menarik. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Faris Ferdiano. Permisi izin bertanya, gimana cara mencari link atau mencari kenalan yang lebih banyak dalam membangun dan menambah experience kita dalam passion? Passion berarti lebih ke desain sepatu, gitu ya, passionnya ya. Sekarang link tuh link situs. Oke, kayaknya kalau sepatu kan sudah jelasin ya. Kita ada komunitas Indonesia Footwear Forum, Indonesia Footwear Designer, walaupun itu close community ya, kita tidak buka buat semua orang. Cuman kalian bisa ke Footwear Forum tuh untuk melihat-lihat, sekedar bertanya atau sekedar lihat kayak gimana. Dan di sana kita sudah banyak menampilkan orang-orangnya siapa aja sih yang terlibat di komunitas. Dan banyak juga sekarang yang teman-teman dari event-event Footwear Forum yang pernah ikuti event Footwear Forum sekarang jadi footwear designer, entah di Adidas, entah di brand lokal, banyak banget pokoknya. Jadi kalau saya rasa untuk startnya bisa ke sana dulu. Dan selain itu juga banyak kok, setelah kalian nemu Footwear Forum, kalian akan tahu nih siapa aja desainer lokal gitu. Kalian kepoin Instagramnya dan pasti biasanya beberapa dari mereka ada yang sudah mulai ngebuka platformnya sendiri untuk belajar. Dan zaman sekarang mah gampang banget, bisa langsung DM, Bang, Mas, Mbak, Pak, Om, Bu, itu saya pengen belajar dong, itu mah gampang. Dan kalau beruntung, bukan beruntung ya, dan kalau ada kesempatan mungkin bisa kerja bareng dengan mereka juga. Oke, berarti dibutuhkan keberanian ya. Iya, betul. Keberanian yang percaya diri gitu ya. Oke, next ya, pertanyaan dari Muhammad Khotir. Untuk membuat desain atau membuat model sepatu, apakah ada hak patennya? Oke, karena saya lihat di beberapa brand sepatu ada yang hampir sama modelnya. Apakah itu termasuk plagiarism? Ini seru nih, ini pertanyaan bagus. Saya pernah bikin di YouTube sih, nonton ya kalau mau tahu. Jadi sebenarnya kita ada ada badan yang melindungi desain
untuk mendaftarkan desain gitu. Tapi mungkin bahasanya bukan hak paten. Kalau hak paten itu rasanya untuk teknologi. Kecuali nih kayak Adidas, mereka punya teknologi baru kayak 3D print sole tadi atau material knit yang di mana itu teknologi, kita bisa daftarkan patennya. Tapi kalau ngomongin visual produknya, kayak karena pertanyaannya kan kayak beberapa ada yang memiliki desain yang mirip, berarti ngomongin visual, design language itu tidak bisa didaftarkan banget rasanya ya. Maksudnya kita nggak bisa ngeklaim banget karena setiap desain pasti terinspirasi dari satu hal. Itu udah mutlak, nggak ada yang tiba-tiba bertapa gitu terus oke, bikin inilah. Kayaknya sangat-sangat tidak ada ya. Tapi sebenarnya bisa kalau kalian punya desain dan kalian mungkin yang punya bisnis sepatu terus pengen mendaftarkan desainnya untuk ke pelindungan hak cipta, itu ada di, saya lupa situsnya apa, nanti saya kasih tahu deh. Tapi saya pernah bahas di YouTube kok sama orang Kemenkumhamnya langsung bagaimana caranya mendaftarkan produk kita untuk didaftarkan hak cipta. Nah, apakah itu termasuk plagiarisme? Kalau ada mirip-mirip, yes and no sih. Yes-nya karena ya kita mirip banget, kita pasti terinspirasi dari si barang itu terus kita jual. Tapi no-nya karena ya itu secara hukum tidak terlindungi juga kalau kita nggak ngedaftarkan itu ke hak cipta. Jadi nggak masalah. Gitu. Oke, sip. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa nonton YouTube channel Soul Sepatu ya. Selanjutnya dari Ahmad Torik. Dari cerita Bapak Zikri direkrut oleh Nineten karena ada yang tertarik dengan karya dari portofolio yang dipublish. Apa yang perlu pemula lakukan agar portofolio tersebut bisa dilirik? Nah, ini gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Kalau di Nineten saat itu emang saya dipanggil karena portfolio. Nah, portfolio ini sih ada banyak platform ya. Kalau saya pribadi emang lebih senang di Instagram. Instagram saya kebanyakan tentang portfolio. Kalau pribadi dikit banget, jadi saya jarang selfie di Instagram sendiri. Itu kalian harus mulai dari sekarang sih. Walaupun belum punya karya yang real, at least sudah mulai coba-coba bikin konsep terus di-post, atau yang sekedar sketsa konsep terus di-post, mau itu di Behance, yang portfolio online, ataupun di Instagram, apapun lah platformnya. Nah, gimana caranya ke notice, itu kita nggak ada yang tahu. Tapi karena saat itu saya ikut dengan komunitasnya, kita saat itu belum ada forum, hanya baru ada grup Facebook, sangat bapak-bapak sekali. Grup Facebook itu emang suka aktif dan saya join lah di komunitas itu. Terus saya mulai komen sana, komen sini, dan saya dinotis oleh Mas Yadi, oleh salah satu komen saya di saat itu, karena saya ngebantah statement dia di grup. Dia curiga nih, kampret siapa sih ini, kayak sosokan banget. Akhirnya di kepo, oh naik ITB, terus oh bisa desain sepatu, barulah dia tertarik. Tapi intinya bukan untuk mencari caranya gimana biar dilihat orang, tapi kita harus lebih ke arah mempersiapkan diri aja, apapun. Jadi kapanpun kita dilihat orang, kita udah siap. Kapanpun kita ada kesempatan, kalau misalkan besok nih pada ngelihat tapi portonya nggak ada, skip. Nggak tahu lagi kapan bakal dilihat kan. Jadi ya mulai sekarang di sedini mungkin lah portfolio. Mau jelek mau bagus nggak apa-apa. Alasan saya di Instagram karena saya ngepost sketsa jeleknya tuh di situ sampai beberapa bulan kelihatan progresnya, itu sih pengen dilihatin. Saya berprogres loh, kayak gitu doang sih intinya. Nah, orang suka ngelihat, oh ini anak progresnya bagus. Itu juga menjadi salah satu kunci buat dilirik. Oke, yang penting berkarya dulu gitu ya. Yep. Ya. Yuk. Selanjutnya dari Sonia Kasmi dari Sumatera Utara. Sebelahan sama Pak Dangga. Saya mau bertanya, apa hal yang paling menantang dihadapi tim kreatif Adidas selama pandemi? Waduh, bagus banget nih. Ya, ini bukan komunikasi. Pertama komunikasi, tapi untungnya kita brandnya sudah cukup canggih dalam teknologi, jadi komunikasi gampang lah. Banyak tools yang bisa kita pakai. Tapi challenge terbesarnya, karena kita tim creation itu harus bikin barangnya dan ke pabrik, itu agak sulit karena pandemi kita nggak boleh kemana-mana, dan kita harus ya susah untuk memastikan ini barangnya sesuai yang kita mau atau enggak, karena kita hanya ngeliat dari video call. Kalau di Indo masih mending karena kita PPKM-nya masih agak fleksibel, kita nggak lockdown banget, jadi masih bisa keluar, masih ada orang yang bisa nganter barang dari pabrik ke rumah desainer segala macam.
Tapi yang nggak sulit itu sekarang di Vietnam. Teman-teman Adidas di Vietnam sekarang kebijakannya nggak boleh keluar sama sekali. Bahkan kalau tinggal di apartemen, ke lobi pun nggak boleh. Itu sangat-sangat strict. Nah, itu challenge-nya susah minta ampun. Jadi Adidas akhirnya ada sebuah solusi gimana untuk mengakali hal tersebut, dan akhirnya ya, walaupun solusinya belum, saya nggak bisa bicara apa solusinya, tetapi solusi ini tidak bekerja juga 100%, karena ya ini masih hal baru kan. Jadi tantangannya yaitu kita tidak bisa melihat sampel, megang gambar sama produk tuh beda banget. Jahitannya ini meleset, ini lemnya kurang, itu kita nggak bisa melihat kalau hanya dari foto ataupun dari layar. Itu sih. Tapi sejauh ini nggak masalah. Oke, jadi selama pandemi masih kerja di rumah gitu? Iya, tapi yang di Indo udah mulai masuk mulai Senin besok. Oke. Yay. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Antoni Gunawan. Pernah bekerja sama dengan Joma, perbedaan Joma dengan Adidas apa ya kan? Beda dong, beda brand apa ya, bedanya banyak. Joma saya kurang tahu sih brand, saya tahu brand Joma, tapi saya nggak tahu Joma tuh brand dari mana, kurang riset juga. Tapi yang pasti Adidas dan Joma persamaannya sama-sama fokus ke performance juga, tapi yang pasti Adidas lebih banyak kategorinya. Kita dari lifestyle, kalau kalian suka Adidas original yang logonya kayak ganja gitu, itu originals. Itu buat lifestyle. Ada performance yang logonya ada 3 garis, itu Adidas, itu performance. Nah, kalau Joma mungkin fokusnya masih di kategorinya nggak sebaik Adidas, itu kali bedanya. Oke, saya baru tahu tuh. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad apa ini? Abdul. Oke, pada saat nyemplung di dunia kerja, apakah Mas Zikri berada di job desk-nya sebagai desain produk atau akan selalu merambah ke lain-lainnya juga? Jadi install sepatu. Ini menarik sih. Ini karena saya mulainya di 910 saat itu ya. 910 kan saat itu masih kecil. Sekarang udah bagus banget. Dulu tuh masih startup, dan ada negatif dan positifnya kita bekerja di startup. Positifnya kita belajar banyak, nggak cuman circle kita doang nih. Kalau saya desain sepatu ya saya nggak cuma ngedesain doang saya pelajari, tapi kayak bagaimana nih sepatu kejual, bagaimana cara deal-dealan dengan vendor, bagaimana kita meyakinkan toko untuk mau jual produk kita. Itu ada skill-skill yang menarik di luar desain yang saya pelajarin. Cuman ya itu karena startup saya harus ngerambat pekerjaan lain juga. Bahkan yang lucunya saya pernah nyetrika baju. Jadi saya ngedesain sebuah kaos untuk sebuah public figure, karena eventnya mendadak, ya saya harus nyetrika bajunya beliau. Tapi ya itu lebih satu baju. Satu kardus kayak. Iya, satu baju. Ya pasti ada lah kalau startup, karena itu resiko startup sih. Pasti ada. Tapi nggak akan selalu kok. Iya, sip. Selanjutnya dari Mas Rido Ananda. Mau tanya produk Smart Sneaker. Apakah dari desain produk terlibat juga dalam pembuatannya Smart Sneaker? Smart Sneakers nih mungkin saya nggak tahu ya yang dimaksud Mas Rido ini apa, tapi kayak Smart Sneakers ini maksud adalah sneakers yang bisa ngikat sendiri, kan udah ada tuh yang mulai ngikat sendiri, sepatu yang bisa ada GPS-nya gitu. Iya, kayak gitu-gitulah, yang udah terintegrasi dengan device kayak gitu ya. Kalau terlibat apa enggak ya pasti dong. Yang menemukan ide itu pasti anak desain produk, karena kita melihat kebutuhan kan. Desain produk tuh dia ngeriset, oke ini sepatu, misalkan nih contohnya, saya ada sepatu yang bisa connect ke jam tangan untuk melihat berapa langkah yang kita jalani, ya kita lakukan ketika lari. Itu kan emang karena kebutuhannya, orang itu ada yang perlu tahu nih progres dia seberapa banyak. Nah, dari situlah keluar ide, dan itu desainer produk banget. Sangat-sangat desainer produk. Mungkin tidak di sepatu orang yang menemukan idenya, tapi emang orangnya itu pasti punya background desain produk.
Oke, berarti dari risetnya gitu ya, nyari pengalaman-pengalaman penggunanya seperti apa, jadi akhirnya wah muncullah ide. Ya, ya. Sip. Oke, saya ini di sini ada form kehadiran kepada para peserta yang hadir di hari ini, boleh mengisi form tersebut nanti untuk mendaftarkan sertifikatnya mungkin gitu ya. Silakan diisi. Nah, ini lanjutan pertanyaan dari Angela tadi, ini agak sensitif sepertinya. Mau tanya lagi, untuk profesi ini berapa sih take home pay-nya? Kalau udah profesional banget nih. BTW udah profesional banget belum nih, Mas Zikri? Udah dong. Oke. Mantap. Angela. Oke deh. Sebenarnya kalau ngomongin gaji, ini gaji kali ya. Gaji itu saya rasa mungkin bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi kalau tujuannya untuk reference, karena sebenarnya masih banyak kok teman-teman desainer yang clueless atau nggak tahu saya harus digaji berapa, dan ketika nggak tahu digaji berapa itu menjadi bulan-bulanan oleh brand yang buruk ya, untuk dia nggak tahu nih, gua bayar murah aja gitu. Mungkin kita kerja keras sebagai kuda tapi dibayar kayak kucing. Ya, maksudnya kita harus tahu ini bukan pertanyaan yang harus dihindari sebenarnya, tapi saya tidak akan menyebutkan berapa gaji saya sekarang ya. Gaji saya sekarang rahasia dong, enak saja. Untuk profesi ini berapa sih take home pay-nya kalau sudah profesional banget? Profesional ini sebenarnya kita konteksnya lebih kalau sudah kerja di industri ya, walaupun kalian baru atau masih baru lulus terus baru kerja di sebuah perusahaan, itu udah profesional. Intinya profesional, lu udah kerja dan dapat duit dari itu. Take home pay-nya agar tahu berapa sih kita dibayar itu, yang kita bisa berkaca ke UMK atau UMR di setiap daerah. Nah, UMR itu kita harus tahu nih kalau kantornya di mana, misalkan kayak saya dulu Tangerang, C910 ini. Ya udah harus tahu berapa nih UMR-nya Tangerang Selatan. Dari situ kita bisa lihat, oke, gaji minimal saya segini sesuai UMR daerah, plus kalau mau lebih harus bisa menunjukkan portfolionya bagus nggak, ada punya pengalaman kerja nggak, punya menang lomba ini itu nggak gitu. Kalau punya, baru kita bisa nambah-nambahin lah. Terserah kita mau berapa. Ntar di sana ada negosiasi. Dan negosiasi gaji itu adalah skill sebenarnya, karena tiap orang itu gaji gede atau kecil bukan karena kerjaan, tapi karena dia pinter bacot. pinter ngomong, tapi juga didasari oleh data. Iya, saya pinter loh, buktinya apa? Saya menang lomba, saya ikut ini, saya ikut itu. Gitu. Jadi take home pay-nya harus kalian masing-masing punya harga yang berbeda-beda, punya rate yang sangat berbeda-beda, jadi harus tahu nih rate kalian berapa ketika sudah mau kerja. Gitu. Dari pengalaman juga ya. Nah, ada yang ingin memperlihatkan sketsa desain sepatunya. Mungkin Mas Dimas bisa nanti langsung DM gitu ya ke Zikri, atau email gitu ya di media sosialnya. Yap. Boleh. Ada pertanyaan dari Famila Dwi Winati. Perkenalkan, saya Famila. Dari mana ini Famila? Ingin bertanya, bagaimana proses riset sebelum membuat desain produk? Ini sebelumnya nih. Dalam case ini sepatu, siapa saja yang dilibatkan? Oke, halo Mbak Famila. Pertama kali pasti riset. Nah, risetnya itu kita harus tahu kalau kita kerja di perusahaan, kayak saya kan kerja di Adidas, saya harus tahu Adidas itu mau jual ke siapa, itu paling penting. Misalkan dia mau jual ke market yang biasanya beli sepatu di Matahari misalkan. Jadi pasti udah ketemu nih, toko Matahari siapa aja yang beli. Nggak mungkin dong kita bikin sepatu harga 3 juta dijual di Matahari, nggak ada yang mau beli, karena udah beda level ekonominya yang beli di sana. Itu harus tahu dulu siapa yang mau beli sepatunya. Terus selain dari siapa yang mau beli sepatunya, kita harus tahu juga kira-kira kebutuhan dari marketnya apa. Mungkin kita sudah tahu nih level ekonomi yang mau beli seperti apa, terus kita pelajari orang ini biasanya kalau sepatu butuhnya apa aja. Dari situ udah terbanyak kok yang bisa kita ulik.
kebutuhan, tren, segala macam kita bisa masukin. Tapi yang paling penting 2 hal tadi sih rasanya, harga dan kebutuhan market. Terus siapa saja yang dilibatkan dalam proses sepatunya atau sebelum? Kalau sebelum sih tergantung ya, kita bisa bareng orang marketing, karena orang marketing yang paling ngerti tentang kebutuhan market, karena mereka lah yang terjun langsung ke market kan. Bisa juga dengan direksinya langsung, karena dia tahu nih arahan brandnya mau kemana, dan juga dengan sesama desainer. Ya, terima kasih Zik. Itu tadi Mbak Pamela, mungkin kalau dari segi manufakturnya gitu ya, ada tim-tim dari industri juga yang terlibat. Nah, ini ada yang bertanya tentang logo. Agak panjang pertanyaannya. Nanti mungkin kalau Zikri berkenan bisa menjawab, cuman ini lebih ke logo ya. Bagaimana seorang desainer menanggapi orang yang minta dibuatkan desain logo secara gratis. Jadi ada percakapan, ada curhat nih kayaknya. Nah, gimana? Mungkin bisa dijawab dengan singkat ya. Ini sih relate banget sama semua desainer freelance kayaknya ya. Sebenarnya untuk sesuatu yang gratis itu tergantung konteks lah. Kalau kita emang jatuhnya ikhlas ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau kita bicara tentang profesionalisme, tidak ada yang gratis dong, gitu. Maksudnya, tapi juga kita tidak bisa memahalkan jasanya juga. Lebih tepatnya kayak tahu diri lah, misalkan nih skill nggak seberapa tapi minta desain logo 3 juta misalkan, kita nggak riset, kita nggak apa gitu, jadi harus tahu standarnya. Kalau mau harga tinggi pasti, contohnya kalau nggak salah ya, logo Pertamina yang sekarang itu kan, kalau kalian yang mungkin tahun 90-an lahir tahu lah, logo Pertamina dulu tuh kayak kuda laut 2 gitu, sekarang kan logonya kayak hijau merah biru gitu. Nah, proses membuat itu dari kuda laut menjadi kayak logo kotak-kotak itu tuh banyak story-nya. Nah, orang yang bisa ngebuat logo berdasarkan metode seperti itu, bayarannya akan mahal banget. Jauh-jauh lebih mahal dari yang cuman cari di internet, diubah dikit gitu. Nah, kalau kita di posisi yang masih belum kuat dari segi story, segi konsep, terus minta harga mahal, ya tentu tidak etis. Tapi nggak gratis juga, karena kita sudah ngeluarin jasa nih, kita udah bekerja segala macam. Nah, mungkin kalau dari lihat percakapannya, ini menarik banget, ini kayak dari true story ini kayak. Yaitu antara 300.000 dengan 100.000, kita ini agak sangat-sangat susah ya membandingkannya gimana. Tergantung kalau siapa nih, Mas Ahkam ini emang ngerasa bagus banget desainnya, effortnya gede, ya tentu harusnya mahal. Terus kalau dari kliennya bilang, Mas buat logo kan gampang, itu sama lah kayak saya juga di sepatu, Mas bikin sepatu kan gampang gitu. Itu tuh lebih, kalian bisa counter dengan cara, iya buat saya desain itu gampang karena saya sudah ahli. Kalau Anda nge-hire orang lain yang bikin desain aja susah, itu akan takes time. Saya mungkin bikin desain logo hanya 1 jam. Kalau Anda ke orang lain, itu bisa 5 hari. Jadi Anda membayar waktu yang lebih singkat. Nah, Mas Ahkam bisa gituin aja. Kalau emang punya di posisi seperti itu. Gitu. Jadi tapi kalau bilang gini ya, ini kan percakapannya nggak panjang nih. Kalau percakapannya bilang, maaf Mas, logo yang saya buat profesional, itu pertama self-claim. Kita nggak bisa bilang itu bagus. Yang bisa bilang karya bagus itu orang lain yang menikmati. Jadi kalau emang kliennya bilang logonya jelek, mungkin kita nggak ngikutin briefnya, mungkin kita nggak menawarkan apa yang dia cari. Terus ada harga, ada kualitas. Itu benar, ada harga, ada kualitas. Makanya kita tunjukin nih kualitas kita di mana. Dari konsepnya, story-nya, beneran bagus yang kita buat itu. Nah, terus yang terakhir kalimatnya, silakan cari desainer lain. Ini cara yang harus dihindari sebenarnya. Karena klien adalah sumber uang kita. Itu duit kita. Kayak kalau kita jualan baju di Matahari gitu. Silakan Mas bajunya. Terus yang mau beli, jelek. Udah sana lu pergi gitu kan. Dia nggak mau datang lagi. Jadi kalau bisa kita emang kesel, itu nggak mungkin dihindari, pasti kesel yang klien seperti ini. Tapi kita harus dewasa dalam menyikapinya. Bilang aja,
kalau mau Mas bisa pakai logo yang lebih mudah nih, saya kerjain harganya kalau segini. Mending tawarin harga segini dapatnya ini loh gitu dibanding ngusir. Itu agak harsh sebenarnya Garut. Oke. Gitu. Yang pernah ditawarin desain murah gitu. Desainin dong sepatu bayar 50.000 gitu. Pernah dicuri juga pernah desainnya. Nah, gitulah. Oke. Dari Mas Atta lagi, ini bisa nggak ya kira-kira pasar sepatu buatan Indonesia memimpin pasar regional dan pasar internasional? Bisa nggak menjadi pemimpin pasar regional? Bisanya bisa, tapi itu kembali ke itu tidak bergantung kepada produknya, tapi kepada si pebisnisnya. Jadi kalau kita banyak yang saya lihat sekarang ya, mindsetnya entrepreneur kita di sepatu kebanyakan itu masih mementingkan yang penting gue dapat duit. Jadi kualitasnya sekian, inovasinya nggak ada, yang penting kejual aja. Kalau masih di level seperti itu, kita akan kalah sama brand yang mengutamakan inovasi. Kayak mungkin brand lokal yang masih mau mengalahkan Adidas misalkan, tapi dia tidak melakukan inovasi, ya kalah sama Adidas lah. Adidas bikin inovasi gitu. Bukan inovasi nggak hanya teknologi yang canggih ya, tapi banyak kok inovasi yang bisa kita kerjakan. Apalagi market lokal kita yang tahu gitu. Jadi bisanya bisa, cuman kondisi sekarang kita masih jauh karena kita masih berkutat dengan harga. Itu masalah pertama sih. Kalau di Adidas tuh kekuatan produknya dari mana sekalian? Kita kan jadi market atau customer itu mau beli karena dia percaya sama barang yang dia beli. Untuk meningkatkan trust itu kita harus menanamkan ideologi yang sesuai dengan preference mereka. Kayak sekarang Adidas itu udah lama sih mulainya, mungkin udah berapa tahun belakang itu fokus ke arah sustainability, ke arah ramah lingkungan, karena sepatu emang dikenal sebagai salah satu industri yang menyumbang sampah terbanyak. Apalagi dengan tren yang begitu cepat berubah kan, beli lagi. Jadi Adidas itu dia tahu keresahan market sekarang itu lingkungan, dan masa depan itu lingkungan sangat-sangat menjadi sesuatu yang berdampak kerasa besar oleh generasi selanjutnya. Jadi kita sekarang untuk mendapatkan trust konsumen atau customer, ya kita mengikuti apa yang harusnya kita lakukan, yaitu membuat barang yang ramah lingkungan. Mulailah ada Adidas bikin sepatu dari sampah laut, bikin sepatu dari olahan material alami, bahkan sampai memotong proses dari bikin pengiriman barang, ada emisi-emisi yang dikurangin untuk bisa dijual sepatunya. Nah, yang menjadi orang suka dengan Adidas itu bukan sepatunya doang, tapi ide di belakang si produknya itu. Orang jadi suka, oh gue suka nih sama ideologi lu, gue suka sama apa yang lu lakuin, gue mau beli. Atau kayak kalau sepatu olahraga, ya buktikan sepatu olahraganya kita ngeluarin duit habis-habisan untuk membayar atlet agar dia juara di sebuah kompetisi. Ketika menang, semua orang akan melihat si atlet tersebut, sepatunya apa, bajunya apa, Adidas. Jadi mereka, oh Adidas bisa bikin orang juara, beli deh, gitu. Ya, oke. Ya, nilai-nilainya lebih ke tidak hanya dilihat dari sepatunya gitu ya. Ya. Sip. Pertanyaan berikutnya dari Farol. Kak, dalam job apply ke brand sepatu, apakah harus diwajibkan lulusan footwear designer? Kebanyakan iya. Ya sedihnya nggak ya? Tapi ya unfortunately ya. Kebanyakan dibutuhkan desainer produk, karena kan yang apply, apalagi Adidas ya, yang apply kan pasti banyak, ribuan mungkin. Jadi untuk memudahkan pihak recruiter untuk memfilter siapa yang cocok, ya pasti desainer produk, desainer produk gitu. Oke. Sip, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan untuk bisa mengisi form kehadiran ya yang sudah ada di grup. Oke, sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan di chat atau yang ingin bertanya langsung. Oke. Ya, yuk. Jangan malu. Jangan malu.
Nah, mungkin ada yang ingin diceritakan lagi, Zikri? Sebenarnya sih ini lebih apapun yang saya lakukan untuk sampai bisa di titik ini, ya nggak tinggi-tinggi banget sih titiknya, tapi at least saya ngerasa bersyukur di titik ini karena saya confidence. Saya belajar banyak di Pensol waktu itu tentang confidence. Kalau ngomongin skill, kita sumber daya manusianya di Indo itu sangat-sangat banyak. Kita orangnya sangat-sangat kreatif. Kita bisa lihat lah industri kreatifnya udah sangat-sangat jauh berkembang. Tapi yang masih kurang di kita adalah confidence. Percaya dirinya masih sangat-sangat kurang. Mungkin kalau ada sesi kayak gini, mau tanya masih ragu-ragu karena ngerasa nanti nggak bagus pertanyaannya apa gimana. Atau ketika mau ngelakuin sesuatu atau berbisnis takut nggak laku atau apa. Confidence itu adalah kunci yang paling penting dalam melakukan apapun sih. Jadi teman-teman nih yang nanti yang mungkin mau atau sudah didesain produk, kalian akan banyak menghadapi presentasi. Baik dari sisi kampusnya atau pas sudah kerja, kalian akan presentasi karena nggak mungkin nggak presentasi kan. Nah kalau kalian punya ide yang canggih tapi nggak bisa ngomong di depan orang, takut presentasinya nggak bagus, ide kita nggak akan diterima orang nggak akan tertarik. Jadi confidence itu penting loh guys. Ya, tuh supaya apa yang ada di pikiran itu bisa tersampaikan gitu ya. Iya. Nah, nanya monggo. Ini ada nih pertanyaan direct ke saya, kerja praktek di sana bisa nggak? Adidas ya? Magang. Kita pernah sih buka waktu itu sebelum pandemi, tapi karena pandemi jadi nggak jadi. Tapi kita pernah buka dan ada kemungkinan buat buka magang. Nanti kalau ada info magang kita bisa kabarin deh. Tapi buat sekarang karena pandemi masih agak susah kayaknya. Oke, tapi sebelumnya pernah masih sama ada. Bahkan kalau buat teman-teman yang mau juga tiap tahun, pandemi nggak tahu ada nggak ya. Biasanya tiap tahun tuh Adidas di Jerman itu buka namanya Adidas Design Academy. Bahkan teman saya ini Vietnam itu ada yang lulusan dari Adidas Design Academy. Jadi kayak Adidas buka kelas gitu buat teman-teman mahasiswa bisa apply dari negara manapun gratis. Yang penting ngajuin portfolio, nanti kalau lulus kalian akan bekerja di Adidas sebagai anak magang. Jadi cek-cek aja di Instagramnya Adidas. Oke. Nah, ini pertanyaan dari saya sih. Ya. Gimana sih cara milih sepatu yang tepat bagi diri gitu, bagi ya kadang-kadang tuh jalan kok, tapi ya emang sebagian besar ya karena nyaman dipakai gitu, karena ya harganya cocok. Tapi sepatu yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Yang Adidas dong. Alah. Bukan yang just do it. Enggak dong. Apa itu jelek brandnya? Sebenarnya sih yang sepatu yang cocok itu karena kaki kita nih ya, kaki Asia sih terutama, Asia Tenggara apalagi. Ini kalau di kaki ya, kalau orang Eropa atau Amerika tuh dia proporsional. Jadi panjangnya, lebarnya tuh bagus. Kalau kita nggak, panjangnya cenderung lebar. Jadi panjangnya nggak terlalu panjang, terus lebarnya tuh wah ini agak gendut gitu. Makanya kalau nyari sepatu itu rata-rata kita agak susah. Enaknya kalau nyari sepatu yang bagus, pertama itu kita harus nyobain langsung. Saya sendiri sih sangat-sangat tidak merekomendasikan beli sepatu online, kecuali sudah nyoba dulu di toko sebelumnya, terus beli online nggak apa-apa. Karena kalau hanya berdasarkan dari size-nya doang, itu nggak susah, karena kaki orang beda-beda banget. Terus yang kedua, kalau ngomongin bagus enggaknya, lihat kebutuhannya. Kita mau sepatu buat apa? Jalan-jalan, lari, olahraga bola, atau nge-gym. Itu beda-beda kebutuhan sebenarnya. Karena masih banyak kok orang-orang kita yang beli sepatu itu cuma dua. Satu untuk jalan, kuliah, ngantor, sama sepatu olahraga. Lari, bola, basket, satu sepatu. Jadi banyak orang-orang yang lari pakai sepatu futsal tuh banyak banget. Yang mana tuh sebenarnya ngancurin kaki kalian loh, itu nggak baik sebenarnya. Jadi harus tahu mau beli sepatu yang mana. Dan untuk brand semua sama aja, harga nggak menjadi patokan untuk bagus enggaknya sepatu. Tapi yang pasti selama itu nyaman, itu pasti bagus. Dan ngelihat kualitinya, karena ada yang bagus, enak dipakai, tapi pas dipakai paling cuma berapa bulan hancur. Ya itu kelihatan kok, barang yang kuat itu kelihatan sih. Gimana ngelihatnya sih? Materialnya tuh beda, kayak kita bisa bedain kan sepatu, misalnya kayak tasnya LV, Louis Vuitton,
yang asli dengan yang KW itu kelihatan walaupun desainnya sama kan, karena materialnya tuh beda feel-nya. Kerasa mahal itu emang itu tugasnya. Jadi ada profesi lagi nih, bagi yang belum tahu di sepatu itu ada namanya CMF, Color, Material and Finish. Jadi emang ada profesi desainer yang fokus ke warna dan material. Mereka tuh emang menerjemahkan sepatu mahal itu untuk dipakai di material yang mahal juga. Jadi kita pasti tahu, oh ini materialnya bagus. Hanya sekedar dari looks atau feel-nya doang, tanpa kita ngerti ini material apa. Itu kelihatan. Jadi jelasinnya nggak susah sih, karena macam-macam material juga kan. Oke. Jadi dari kadang tuh ada yang nyaman, tapi ternyata setelah dipakai beberapa bulan udah hancur gitu ya. Jadi dari kualitasnya juga kita mungkin dari pengalaman juga kali ya. Ya kan ada orang-orang yang bukan dari material, bukan dari desainer kan tidak paham gitu. Iya. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Oh, dari Mas Atta. Acara semacam ini harus digaungkan. Oke. Wah, terima kasih Mas Atta. Kang Zikri bisa minta nomor WA-nya mungkin nanti ya. Iya. Ya. Izin bertanya dari Beno. Ketika kita sudah menjadi seorang desainer di sebuah perusahaan dan mengerjakan proyek-proyek, apa proyek tersebut bisa menjadi portofolio pribadi? Oh bisa banget. Itu kalau nggak bisa di portfolio sedih dong. Bisa kok, tapi ya kadang kita kalau sepatu itu bikinnya buat setahun atau 2 tahun ke depan. Jadi ya mungkin hari ini saya kelar nih bikin desainnya, udah selesai produknya. Tapi ya mungkin dirilis tahun depan atau 2 tahun lagi ya. Kalau mau masukin ke portfolio pribadi ya nunggu rilis. Dan enak kok kalau udah rilis itu kita bahkan dapat foto-foto dari tim marketing ya udah ngefotoin dengan bagus, masuk ke poster, masuk ke artikel. Kalau memang sepatunya keren banget, itu bisa jadi portfolio bagus juga. Kayak saya yang di Specs itu udah masuk beberapa konten di toko-toko yang menjadi sebuah artikel dan itu menjadi portfolio banget. Tapi ya itu nunggu rilis dulu. Oh, jadi kalau sebelum rilis belum bisa dimasukkan ke sosial media gitu? Nggak boleh. Bahkan yang unreleased pun, karena kita juga ada pasti project yang udah jadi, tapi tidak jadi dirilis karena pertimbangan macam-macam lah. Itu juga nggak boleh, karena nggak rilis kan. Jadi orang nggak boleh tahu. Jadi tapi kalau project pribadi, misalnya kita suka nge-skate, bikin-bikin, ngedesain gitu, tidak untuk perusahaan, itu pro kontranya gimana sih Pak? Sebaiknya kita share aja di media sosial, atau kan biasanya nanti takutnya ini bakalan dicuri sama orang gitu desainnya, gimana? Ya itu udah terjadi banyak kok sekarang di industri, orang udah karena Instagram kan udah terbukti menjadi portfolio yang baik ya untuk dapat exposure. Nah, cuma dimanfaatin sama beberapa brand, udah banyak terjadi juga brand itu ngambil tanpa seizin dan dijual gitu. Jadi rasanya sih ya ini nggak sulit juga ya. Kalau bisa di watermarkin aja atau gimana. Dan untuk sketsa itu di satu sisi kita harus posting untuk memperlihatkan kita tuh udah di tahap mana nih skill kita, orang udah tahu. Tapi kalau di postingnya juga bisa ada potensi dicuri. Ya itu agak susah. Itu belum ada pelindungannya tuh. Belum ada pelindungannya. Oke, mungkin bisa ngeklaim kalau kita tuh sebenarnya gini, dulu tuh saya pernah mempelajari tentang HKI, jadi kalau misalnya teman-teman punya karya, terus karyanya di-share di sosial media, itu udah menjadi bukti, itu udah jadi satu bukti kalau karya Anda itu adalah milik Anda. Gitu. Tapi kalau kemudian si karya tersebut dirubah, gitu, diejawantahkan, dibentukkan menjadi sesuatu yang lain, itu kita nggak bisa ngeklaim soalnya dalam bentuk yang berbeda, gitu, bukan lagi sketch, gitu. Bukan. Jadi sebenarnya nggak masalah sih share karya yang kita bikin, cuman ya nanti kemungkinan akan dicurinya itu sangat besar. Tapi kita nggak bisa ngeklaim juga karena mereka yang mereka bikin itu produknya, bukan sketsanya gitu. Jadi yang oke, baru tahu nih. Nah, itu ada pertanyaan lagi nih dari Mas Atta. Izin tanya mengenai standar ukuran sepatu tuh gimana? Standar ukuran sepatu.
Ini untuk konteksnya dipakai atau untuk produksi? Kalau oke, untuk standar ukuran sepatu itu kita sebenarnya nggak ada standar yang nggak ada, karena gini, sepatu size 42 sama yang Adidas buat misalkan sama sepatu 42-nya Nike itu pasti beda karena ya mereka punya risetnya masing-masing sih. Jadi emang standar ukuran sepatu, walaupun kita ada size US sekian, Europe sekian, tapi mungkin lebar dan panjangnya ada yang mirip-mirip, tapi kayak bentuk lekukan ininya, bagian kaki depan, kaki tengah, itu beda-beda. Nah, jadi nggak tahu untuk standar apa nih, cuman standar untuk semuanya sih nggak ada rasanya ya. Ya, oke. Gimana sih cara bikin kalau wah sepatu yang gue desain nih Adidas banget. Oh, sepatu yang gue desain nih mencirikan brandnya Adidas, mencirikan brandnya Nike gitu. Kan karena kita bisa lihat kan ada kalau masuk ke Bata gitu atau kalau masuk ke Adidas, masuk ke spek itu beda-beda tuh. Kita bisa melihat perbedaannya itu apa. Nah, gimana sih cara ngedesain masukin brand itu ke dalam sebuah produk sepatu? Jadi emang brand itu kan punya brand DNA. Nah, itu yang harus kita pelajarin sih, DNA itu. Kalau Adidas misalkan, sekarang tuh DNA-nya Adidas adalah sepatu yang sustain. Jadi kita sangat-sangat mengangkat material yang ramah lingkungan. Jadi selain dari jenis materialnya, itu otomatis bakal mempengaruhi looks atau visual dari sepatunya. Nah, selain dari logonya juga ya, ada three stripe, ada Nike, ada shoes gitu. Jadi emang DNA itu harus dipahamin banget, kayak sepatu Adidas yang kalian lihat di toko itu pasti mirip, bukan mirip, maksudnya kayak ngeh ini Adidas walaupun tanpa three stripes-nya, karena emang sudah ada direction-nya dari pusat. Bikinnya tuh kayak gini, kayak image board-nya sudah ada, mood board-nya udah ada, riset-riset itu pun bakal dikasih ke tim-tim desain nih, tools-nya bikin aja sepatu. Jadi otomatis yang kita bikin akan selaras selamanya. Oke, Ziki bisa cerita nggak di Adidas job desk-nya sebagai apa? Ngapain aja gitu? Iya, jadi tuh ya tadi kita ada tim kreatif, ada tim creation. Saya di tim creation-nya, tugasnya ketika tim kreatif bikin desain, itu mereka kan harus mengubah sketsa tadi menjadi sampel produk. Nah, untuk membuat sketsa itu bisa dibaca oleh pabrik. Kalau pabrik itu kayak mereka perlu blueprint-nya lah, kayak gambar teknisnya, gambar tekniknya, gambar kerjanya. Nah, kalau sketsa kan tidak ada gambar kerjanya, hanya sekedar ide yang dituangkan dalam gambar. Nah, tugasnya saya di tim creation itu untuk mengubah sketsa yang masih konsep tadi menjadi ada gambar kerjanya. Ini tingginya berapa, tebalnya berapa, ini lebihin 2 mili, ini nggak proporsional, ngelihat dari kapasitas material yang kita punya. Itu semua penggodokan itu di tim creation, maupun Indo ataupun Vietnam. Sampai ke barangnya jadi, kita yang tektokan dengan pabriknya. Jadi orang pabrik itu dengan tim Adidas selalu ada komunikasi. Ini mau gini nggak mas? Mau gitu nggak mas? Nah itu tim creation. Ketika tim Jerman sudah handover desainnya ke kita, dari tim kreatif ke tim creation, tim kreatif tidak ada lagi hak untuk ngubah-ngubah atau apapun. Semua udah dilimpahkan ke kita, makanya kita disebut desainer. Banyak hal yang harus kita desain ulang, tidak hanya masalah konstruksi, tapi juga mungkin visualnya, karena tidak sesuai ini dengan arahan dari brand, atau nggak sesuai dengan harga yang kita tuju. Akhirnya kita nggak desain sendiri, dan itu sudah menjadi hak kita untuk merubah. Makanya kita dicarinya desainer. Selain paham tentang konstruksi, juga harus paham tentang ya apa yang layaknya forward designer lakukan sampai barang jadi. Gitu. Oke, menarik. Berarti dari tim creation nanti ngasih brief, terus dipecah lagi gitu ya sama tim kreatif itu. Harus bisa sketch juga, berarti apa nih? Apa keahlian yang harus dimiliki? Sama sih, sama kayak yang lain, bahkan di lokal juga. Jadi standarnya untuk masuk brand lokal atau brand global kayak Adidas gini sebenarnya nggak jauh beda.
pasti yang dilihat kayak idenya tadi lah, yang lain-lain kayak basic desainer produk. Plus ya sketsanya udah ngerti belum, udah bisa pakai tools yang kita pakai. Kalau biasanya di kebanyakan industri, kebanyakan di brand, perlu bisa pakai Illustrator, misalkan ngerti Photoshop, bisa sketsa digital. Kalau saya pakainya iPad sekarang, kalau dulu sih masih pakai tablet, itu juga harus bisa. Nggak harus banget, cuman yang pasti kita ngerti, karena nanti presentasi itu harus memakai tools itu kan. Jadi itu basic requirement, dan di Adidas ya harus bisa bahasa Inggris. Itu doang. Oke, berarti jago nih bahasa Inggrisnya. Iya, I'm good, no parking, no smoking. Alright. Nah, balik lagi, Rick. Dari sekian banyak nih ya jenis-jenis sepatu, ada yang cerita dia bikin sepatu vintage, kalau kamu lebihnya ke sport shoes gitu ya. Kemudian ada sepatu-sepatu lainnya yang bermacam-macam. Menurutmu tuh perbedaan persamaan yang mendasar dari sepatu tuh apa? Terus kayak yang paling susah tuh bikin sepatu apa sih gitu? Yang paling susah risetnya, yang paling susah create-nya. Gimana jawabnya? Kalau sepatu itu kan berbeda-beda, dan kebanyakan perbedaannya itu ada di sole sepatunya. Jadi sepatu basket dengan sepatu lari dengan sepatu bola itu bisa aja upper bagian atasnya itu sama, material konstruksinya bisa, tapi sole-nya yang beda-beda. Jadi kalau sepatu itu kita tahu ini sepatu basket atau sepatu bola atau sepatu skate itu ya dari sole-nya. Nah, termasuk yang paling sulit mengerjakannya itu adalah sole, karena kalau bikin uppernya doang gitu ya, itu kita masih bisa sketsa dikit. Tapi kalau udah bikin sole-nya atau kita nyebutnya tooling, itu udah detail banget, ada gambar kerjanya lebih luar biasa detail karena ada ukuran yang sangat salah 1 mili aja udah aneh bentuknya. Belum kita konfirmasinya berkali-kali dengan supplier ataupun dengan vendor. Harus lewat 2D dulu, harus lewat 3D juga, bikin mock up-nya juga, cocok nggak dengan shulasnya. Itu proyeknya salah satu proyek bikin tooling, bikin sole itu proyek yang memakan waktu cukup lama, bisa sampai 6 bulan kali paling cepat dari awal. Jadi ya itu. Kalau untuk mendesain sepatu, udah pernah coba desain sepatu jenis apa aja nih, Zik? Pasti sepatu lari, sepatu bola, sepatu lifestyle yang kayak sepatu Oxford, bukan Oxford, sepatu Doc Mart gitu pernah, sepatu cewek, sepatu wedding juga pernah, sepatu heels wedding gitu. Karena pernah kerja di salah satu brand juga di Bandung yang fokusnya ke women's wear gitu, dan ada klien cari sepatu wedding, itu pernah. Ya itu sih kebanyakan. Lifestyle, performance-nya bola sama lari. Basket belum pernah. Itu doang. Kalau sepatu futsal sama sepatu sepak bola tuh sama nggak sih? Sama. Maksudnya kita biasanya kalau di specs ya, kita bikinnya fokus ke sepatu bola dulu. Nanti kalau sepatu bolanya tembus desainnya, baru tinggal bikin versi futsalnya aja. Cuman ganti sole-nya doang. Upper-nya juga paling ngerubah dikit-dikit. Gitu. Oke, nah itu kenapa ada perbedaan? Sama-sama main bola nih, sama-sama lari. Kalau bola kan dia ininya tanah ya. Jadi emang kalau sepatu bola tuh ada gigi-giginya itu kan. Ada stud-nya, ada pool-nya kalau bahasa kita. Ada pool-nya itu buat nyengkeram tanah. Tapi kan kalau di futsal dia indoor. Futsal itu kan dari kata foot itu kaki, sal itu sala, dari kata sala tuh indoor gitu nggak salah. Jadi bola yang di indoor mainnya. Jadi emang tanahnya tuh kayak lapangan basket, tanah. Playground itu kayak di lapangan basket gitu. Jadi emang sepatunya dicari yang karetnya, gripnya bagus, ada cushionnya kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Tapi uppernya sih sama aja, kebanyakan sama. Oke, jadi dari tadi ya, dari awal kita ngobrol kayaknya harus banyak banget nih wawasan yang harus dimiliki seorang desainer gitu ya, terutama khususnya desainer sepatu. Nah, menurut Zikri, wawasan apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang desainer produk? Pertama apa ya?
kalau ngomongin desainer produk ya, desainer produk itu yang pasti referensi itu bisa dari banyak hal. Kayak kita harus aware dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, kayak masalah teknologi, isu-isu yang terjadi, karena kita nggak desain buat manusia kan. Manusia itu pasti ada hal yang berkaitan dengan hidupnya dia. Kayak tadi Adidas ada masalah sustainability, karena orang sekarang mulai aware dengan sampah gitu. Jadi harus tahu itu juga. Jadi kita sebagai desainer produk atau desainer sih pada umumnya tidak hanya belajar atau membaca yang berkaitan dengan desain, baca majalah desain, lagi Instagramnya ikutin akun-akun desain, tapi juga harus tahu mungkin politik, mungkin perkembangan militer, isu-isu di konflik negara-negara lain itu kita harus tahu karena bakal ngaruh juga nanti ke profesi kita. Ya itu kali ya, referensi berbanyak. Oke, ada pertanyaan nih di chat. Oh iya Kang, adakah link blueprint untuk sepatu? Karena saya cari di Google tidak ketemu untuk cari tahu spek material. Oh, oke, berarti jenis-jenis material gitu ya? Ini ya. Pasti dong Anda nggak menemukan di Google karena itu rahasia perusahaan. Gitu. Tapi sebenarnya ini saya chat aja ya. Namanya itu kita nyebutnya tech pack atau technical package. Mungkin kalau kalian cari di internet shoe tech pack itu ada di internet. Mau untuk sole-nya ataupun untuk upper-nya. Tapi agak susah nyarinya karena kan itu dapur perusahaan, agak sulit untuk, kecuali kita nemu sepatu zaman dulu mungkin ada di internet, tapi kalau yang ini agak susah. Ini ada yang resen sepertinya mau bertanya, tapi dari Mbak Nabila Nur. Boleh, silakan Mbak Nabila. Iya, mohon maaf saya baru bisa bergabung seperti itu dan tadi tidak banyak mengikuti dari awal. Mungkin yang ingin saya tanyakan begini kepada Mas Zikri seperti itu. Saya pernah melihat postingan dari influencer beberapa waktu lalu terkait dengan sepatu-sepatu yang dia gunakan gitu, Mas. Kalau kita ngelihat dari range harganya itu sangat-sangat mahal dan dia bercerita bahwa sepatu itu tidak nyaman gitu. Saya bingung, apakah desainer itu membuat sepatu tidak harus nyaman? Kok bisa sepatu yang nggak nyaman itu harganya mahal gitu? Itu membuat saya kayak nggak percaya kok bisa ada yang mau beli sepatu, misalnya karyanya Victoria Beckham gitu ya, seharga berapa tapi ternyata nggak nyaman, itu kan kayak nggak relate dengan apa yang saya rasakan gitu. Apakah desainer itu kok kayak desainer tidak memikirkan kenyamanan? Dari sana saya kok berpikir kok bisa sih desainer nggak memperhatikan kenyamanan, tapi yang nggak nyaman ternyata banyak dibeli orang walaupun harganya selangit gitu. Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan karena saya nggak terlalu paham ya terhadap sepatu gitu. Oke. Wah ini menarik nih. Jadi gini, ini saya cerita dikit dari awal ya. Saya itu pernah kerja di brand startup di Bandung, fokusnya di women's wear. Kayak wedges, heels, segala macam itu kita bikin. Nah, kalau saya pribadi bilang ya, sepatu woman yang kayak tipe seperti itu nggak nyaman sama sekali. Dan konsumen tahu, kita pun juga tahu. Kenapa kita tetap memilih bikin sepatu yang nggak nyaman? Kalau ngomongin heels ataupun wedges ya. Pertama, kalau yang di market saat itu, yang market kami perempuan saat itu, ya beauty is pain. Kalau kita bikin yang ngikutin bentuk kaki banget, contohlah sepatu heels untuk wedding. Sepatunya kalau ngikutin kaki orang Indonesia yang mana cenderung lebar, nanti shape sepatunya akan jelek, di foto akan jelek. Itu banyak pertimbangan lah. Akhirnya ya udah, saya mengalah. Saya ini desainer dan juga si konsumen ya. Saya mengalah kenyamanan kaki saya untuk mendapatkan looks yang bagus karena saya mau nikah nih. Itu ada salah satu contohnya. Jadi ya beauty is pain buat mereka. Kalau saya bikin yang sesuai bentuk kaki, sepatunya jebret dong, jelek bentuknya. Gitu, itu satu. Tapi ada juga kenyamanan itu tergantung dari orang. Makanya nggak semua sepatu buat semua orang dan nggak semua orang cocok pakai semua sepatu. Kayak saya sendiri kakinya lebar, jadi kaki manusia itu ada standar lebar-lebarnya lah, kayak ini, oh kamu segini lebarnya, berarti masuk standar lebar sekian gitu. Itu ada. Nah, mungkin dia membeli sepatu bilang nggak nyaman karena dia nggak nyobain.
dia lebih hype, lagi trends, beli kayak easy, beli atau apa gitu. Terus dia karena ngejar itu, akhirnya dia nggak ngelihat nih sepatu ini terlalu narrow atau terlalu sempit buat kaki dia yang lebar. Jadi dia belilah, akhirnya ya udah, jadi nggak nyaman. Tapi kalau ngomongin kenapa harganya mahal tapi nggak nyaman, nah ini ada konspirasi sebenarnya, bukan konspirasi sih, kayak ada sebuah ekosistem yang unik di dunia sneakers. Kalau tadi Mbak ngomong dari sisi influencer yang review sepatu ya, sekarang sepatu atau sneakers lebih tepatnya itu menjadi salah satu item investment, karena kita bisa invest duit di sana. Kita beli sekarang harganya 5 juta, kita simpen atau kita nunggu momen yang tepat sampai harganya bisa menjadi 10 atau mungkin 15 gitu. Jadi ada emang sepatu yang mahal, misalkan kalau dari Mbaknya nih dari influencer beli harga sepatu, mungkin harga sepatunya seharga sepatu motor, seharga mobil gitu, kayak enggak. Atau kayak beberapa brand-brand luxury fashion kayak Balenciaga, Louis Vuitton atau macam-macam lah, itu mahalnya minta ampun. Itu karena reseller salah satunya. Jadi emang sepatunya dibuat limited edition, mungkin dijual cuma berapa pairs, 200 pairs, 1000 pairs, dikit kan. Terus pas itu sudah tahu, orang-orang yang reseller, jadi dia beli sepatunya harga retail untuk dijual lagi. Jadi dia emang sekongkol nih semua reseller nih, ayo kita habisin barang dari retailnya, terus kita simpen. Gue nyimpen berapa, lu nyimpen berapa. Nanti kita naikin harganya, karena orang yang mau nyari udah nggak ada barangnya. Kalau mau nyari ke kita gitu. Ini menjadi barang langka nih, supply demand-nya dimainin, supply-nya sedikit, demand-nya gede. Otomatis harganya bengkak. Akhirnya reseller bermainlah harganya murah. Itu juga terjadi kok di sepatu Kompas kita yang di Indo, ya itu permainan supply and demand aja, jadinya harganya mahalnya minta ampun gitu. Itu satu. Karena permainan harga reseller. Mungkin si influencernya beli dari harga reseller. Atau yang kedua, emang ada brand yang ngejual sepatunya luar biasa mahal, ya hanya karena brand dia luxury aja, premium. Mungkin secara konstruksi, kenyamanan nggak seberapa, mungkin lebih enak sepatu-sepatu brand lokal. Kalau ngomongin kenyamanan, tapi harganya tuh luar biasa mahal karena sekarang itu tipe market tidak hanya membeli sepatu untuk function. Kan ada form follow function. Ya, kita tidak hanya membeli untuk fungsinya aja, apalagi item fashion, kita membeli untuk prestige-nya, kita membeli gengsinya, itu ada marketnya sendiri. Oh, gue beli karena ini untuk menaikkan martabat gue bagaimana gitu. Itu ada. Dan si brand-brand luxury ini aware akan hal itu. Jadi ya semakin mahal harganya, semakin tinggi prestige-nya. Walaupun bentuknya jelek atau warnanya norak gitu. Itu ya ada market seperti itu. Makanya desainernya sih ketika ngedesain fokusnya bukan ngebuat sepatu yang nyaman, tapi ngebuat sepatu yang bisa memuaskan hasrat orang-orang kaya ini kalau dipakai jadi glamor. Itu ada. Itu menjawab kali ya, Mbak. Menjawab. Terima kasih banyak, Mas Zikri. Ya, sama-sama. Ya, untuk konten aja gitu kali ya. Ada. Konten review sepatu. Oke. Sayang sekali pertemuan kita harus berakhir hari ini. Seru banget tadi ngobrol-ngobrol bersama desainer sepatu hari ini, Muhammad Zikri Zulfikar ya. Sebelum itu kita foto dulu, dan saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang belum mengisi link form kehadiran ya, di situ juga kami meminta teman-teman untuk memberikan masukan kira-kira untuk sharing berikutnya nih, profesi apa nih yang menarik untuk kita bahas gitu ya. Karena tidak desain produk tidak hanya footwear designer, tapi ada banyak sekali ya rekan-rekan produk designer di sana yang mungkin teman-teman penasaran nih ya, mereka kerjanya seperti apa, kemudian gimana sih cara mereka mendesain, apa sih kesenangan atau dalam mereka menjalankan profesi tersebut gitu. Oke, ya demikian pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kita foto dulu ya terakhir. Ya, nanti sertifikatnya akan dikirimkan di email masing-masing. Boleh dinyalakan dulu kameranya.
Ya, terima kasih sudah mengisi. Iya, iya, terima kasih. Nah, muncul. Yes. Oke. Udah, siap? Yuk. Ya, capture. 1, 2, 3. Cekrek. Siap. Sudah? Sebentar, halaman kedua. Oh iya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Halaman ketiga. Cekrek. Oke. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Menarik sekali obrolan kita dengan Mas Zikri. Terima kasih juga Zikri sudah berkenan hadir. Sharing-sharingnya seru banget ya. Nanti kapan-kapan kita bikin sharing yang online supaya bisa langsung nunjukin skillnya ya dalam Boleh. Oke. Kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Azizik, selamat pagi. Pagi. Ya, aku lupa ini.